virus dengue. Virus dengue itu ada 4 varian, teman-teman ya. Ada dengue 1 sampai dengan dengue 4, ini varian virusnya. Dan kalau kita bahas tentang demam dengue-denggian, yang perlu teman-teman ingat, demamnya itu cirinya seperti pelana kuda, atau sering dikenal dengan namanya bifasik. Jadi demamnya akan seperti ini polanya, seperti pelana kuda. Biasanya hari pertama dan hari kedua itu demamnya mulai tinggi. Oke, ini fase awal dari demamnya. Lalu di hari ketiga hingga hari kelima itu demamnya mulai turun. Tapi ini adalah fase kritisnya. Lalu di hari ke-6 dan ke-7 demamnya kembali tinggi dan ini justru malah ke fase penyembuhan. Dan perlu diingat bahwa kalau kita cerita denggi-denggian, umumnya itu demamnya maksimal itu 7 hari ya teman-teman ya. Jadi jarang banget kalau kita cerita denggi-denggian itu lebih dari 7 hari. Jadi kalau nanti di soal CBT-nya, pasien udah demam 2 minggu ini katanya. Udah nggak mungkin tuh denggi-denggian. Karena denggi itu ya 7 hari. Terus ada lagi gejala yang lain, misalnya ada nyeri retroorbita, nyeri di belakang bola matanya ya. Ada mialgia, ada atralgia, ada sefalgia, dan ada perdarahan spontan. Jadi perdarahan spontan itu seperti misalkan ada PTQ, gitu ya. Ada PTQ, ada gusi berdarah, gitu ya. Gusi berdarah, ataupun mungkin ada mimisan. Nah, jadi teman-teman harus ingat bahwa perdarahan itu bisa terjadi baik pada demam denggi maupun demam berdarah denggi. Karena selama ini banyak banget yang berpikir, oh kalau ada perdarahan, ada gejala seperti ini, berarti itu diagnosanya demam berdarah denggi. Sedangkan kalau ini nggak ada, barulah dia demam denggi. Nah, ini pemahaman yang keliru. Karena dua-duanya sama-sama bisa memunculkan perdarahan. Kalau gitu apa yang membedakan demam denggi dengan demam berdarah denggi? Jawabannya adalah kebocoran plasma. Maka teman-teman harus tahu apa sih tanda-tanda dari plasma yang bocor. Ada yang tahu teman-teman tanda dari plasma yang bocor? Mungkin bisa bantu abang. Tanda-tanda kalau plasma itu bocor, yang pertama itu kalau ada peningkatan dari hematokrit lebih dari berapa teman-teman? Ada yang tahu? Tanda plasma bocor? Oke, adanya peningkatan hematokrit lebih dari 20%. Nah, ini tanda plasma yang bocor. Yang kedua, tanda plasma bocor itu kalau seandainya ada edem-edeman nanti ya. Nah, ada edem-edem, ada asites, ada edem paru. Atau yang ketiga, teman-teman, ada tanda-tanda shock. Tiba-tiba hipotensi, ya, tekanan darahnya drop. Nah, ini berarti ada tanda plasma yang bocor. Nah, terus kalau nanti di soal, teman-teman, ingat nih ya, nih abang buat nih, abang highlight. Jika di soal, ada info dari HB dan hematokrit, maka kebocoran plasmanya itu wajib dihitung. Wajib dihitung ya. Kenapa? Karena abang sering jumpai ada aliran kayak gini, teman. Aliran kepercayaan kayak gini. Bang, pokoknya kalau hematokritnya itu di atas 45, Bang. Udah, Bang. Itu berarti plasmanya bocor tuh, Bang. Nah, kalau kalian ada pernah mendengar aliran-aliran seperti ini, mohon jangan dipercaya, teman-teman ya. Nah, ini tidak benar kalau seperti itu. Karena kalau dia ada HB dan HT di soal, maka wajib kita menghitung agar kita mengetahui itu plasmanya bocor atau tidak. Contoh. Ada pasien, teman-teman, dikasih tahu di soal HB-nya misalkan 15. Dengan hematokritnya dikasih tahu di soal itu adalah 48. Nah, terus dia ada gejala denggi-denggian.
Maka kan kita harus tahu ya, ini demam denggi atau demam berdarah denggi, caranya cek plasma bocornya. Maka teman-teman harus tahu dulu gimana cara menghitung hematokrit normal. Gimana teman-teman hematokrit normal itu sama dengan berapa kali HB? Ada yang tahu? Hematokrit normal itu berapa kali HB? Oke, hematokrit normal itu adalah 3 kali dari HB. Ini cara rumus menghitungnya. Berarti karena HB-nya 15, 3 kali 15, maka teman-teman dapatlah ini 45. Oke, ini step yang pertama. Step yang kedua, teman-teman harus hitung peningkatan 20%-nya. Gimana Bang peningkatannya? Ya tinggal dikalikan aja. 20% dikalikan dengan 45. Maka teman-teman dapat nanti hasilnya 9. Oke? Hasilnya teman-teman tinggal jumlahkan. 45 tambah dengan 9, maka teman-teman dapat 54. Berarti kesimpulannya, kalau orang HB-nya itu 15, kalau hematokritnya 54 atau lebih, itu baru plasma bocor. Berhubung di soalnya dikasih tahu hematokritnya cuma 48, berarti di sini kesimpulannya plasmanya belum bocor. Karena plasma belum bocor, maka diagnosanya adalah dengue fever. Walaupun soalnya kayak gini, dikasih tahu ini pasiennya ada gusi berdarah lah, ada PTQ lah, ada mimisan lah, nggak berubah diagnosanya. Karena perdarahan spontan bukan pembeda dari dengue fever dengan dengue hemorrhagic fever. Tapi yang membedakan adalah kebocoran plasma. Ini yang teman-teman harus ingat. Ya, jadi jangan lagi ada yang beranggapan, oh, kalau dia mimisan, PTQ, itu pasti demam berdarah dengue. Maka kalau dengue fever ini tidak ada klasifikasi pembagiannya, cukup dengue fever saja, dan ini umumnya penyakitnya ringan. Tidak mungkin terjadi sampai shock. Karena tadi kalau udah sampai shock itu udah pasti plasmanya bocor, udah pasti DHF. Maka terapinya ya simptomatik aja, rawat jalan, minum banyak, kasih obat simptomatik. Ini kalau kita bahas dengue fever. Lalu yang berikutnya adalah dengue hemorrhagic fever yang tadi, kalau ada tanda-tanda plasmanya yang bocor. Ada salah satu di antara yang 3 tadi abang sebutin. Kalau dia plasmanya bocor, maka teman-teman harus ingat, yang namanya DHF itu ada klasifikasinya. Ada derajat 1, 2, 3, dan 4. Kalau derajat 1, di sini teman-teman belum ada perdarahan spontannya. Jadi biar kita bisa lihat perdarahan harus diprovokasi dulu dengan cara uji torniket. Atau ada yang tahu nama lain dari uji torniket mungkin lebih famous dikenal dengan uji apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Oke, nama lainnya lebih famous dengan uji Rumpelit ya. Nah, uji Rumpelit. Nah, ini lebih famous dengan uji ini. Jadi diuji Rumpelitkan dulu, tapi dipastikan dulu ya, memang plasmanya bocor dengan cara dihitung dulu HB dan hematokritnya. Oke, kalau uji Rumpelitnya positif, berarti dia DHF-nya derajat 1. Lalu yang berikutnya, DHF derajat 2. Di sini sudah muncul perdarahan spontan. Nggak usah diprovokasi pun, sudah ada PTQ-nya, ada gusi berdarahnya mungkin, ada mimisannya. Maka itu DHF-nya derajat 2. Ingat, kalau DHF derajat 1 dan 2, di sini TTV masih stabil ya. Paling ya suhunya aja yang demam, tapi tanda-tanda vital yang lainnya masih stabil. Maka untuk kasus seperti ini boleh diberikan terapi cairan kristaloid 7 cc per kilogram berat badan habis dalam 1 jam. Nah, berikutnya kalau dia DHF derajat 3 maupun derajat 4. Kalau mau dibedakan boleh, kalau mau digabung juga boleh.
DHF derajat 3 dan derajat 4 kalau mau digabung dikenal dengan, ada yang tahu? DHF derajat 3 dan 4 kalau digabung dikenal dengan apa nih teman-teman? Mungkin pernah dengar? Oke, benar, DSS ya. Dengue Shock Syndrome, benar. Dengue Shock Syndrome ya, atau DSS ya. Nah, ini kalau mau digabung boleh. Mau dipisah juga nggak apa-apa, bisa juga ya. Mana tahu nih Bang, aduh Bang, susah bedakan nih shock atau pre-shock. Ya udah gabung aja DSS ya. Nah, kalau kita bahas yang derajat 3 dulu deh. Ciri-cirinya di sini kondisinya sudah dalam kondisi pre-shock. Kondisi pre-shock itu berarti dia hipotensi, tapi masih terukur. Dan biasanya tekanan nadinya itu kalau pre-shock udah mulailah di bawah 20 mm Hg. Ya, contohnya nanti dikasih tahu di info ya, tekanan darahnya misalnya 80 per 65 misalnya gini ya. Nah, 80 per 65. Nah, ini kan tekanan darahnya sudah rendah, hipotensi tapi masih terukur. Dan kalau kita lihat tekanan nadi itu adalah yang kemarin udah sempat kita bahas ya, ada di topik bedah kalau Bang nggak salah ya, bedah 1 ya. Itu adalah sistol dikurangkan dengan diastol. Dan sistol dikurang diastol pada kasus ini 80 kurang 65 itu kan dapat 15. Berarti sudah di bawah 20 poin. Maka benar tekanan nadinya kalau di bawah 20 juga tanda dari pre-shocknya. Oke, maka kalau kondisi pre-shock, ya kita berikanlah rumus pre-shock. Teman-teman boleh berikan 20 cc per kilogram berat badan habis dalam 1 jam untuk cairan infusnya. Sedangkan kalau dia derajat 4, ini sudah dalam kondisi yang shock, nadinya sudah tidak lagi terukur ya. Sering mungkin dibilang contoh di soalnya ya. Dia bilang tekanan darahnya misalnya 70 per palpasi. Nah, ini info di soal yang paling sering diinfoin menunjukkan dia kondisi shock. Maka kalau dia kondisi shock, cairannya kita perlu 20 cc per kilogram berat badan habis dalam 15 menit. Ya, jadi sama-sama 20 cc, cuma bedanya kalau derajat 3 habisnya dalam 1 jam, kalau derajat 4 habisnya dalam 15 menit. Itu aja bedanya. Ya. Oke, itu kalau kita cerita tentang denggi-denggian. Ada yang teman-teman mau diskusiin masalah denggi? Contoh soalnya di apa tuh maksudnya? Contoh soal ini ya, menghitung hematokritnya maksudnya ya? Oh, oke. Jadi ini teman-teman, kan kalau membedakan denggi dengan dengue fever, dengan demam berdarah denggi, itu harus dari kebocoran plasma. Nah, cara melihat plasma bocor kan 3 ini teman-teman. Kalau ada salah satu di antara 3 ini berarti tanda plasma bocor. Nah, terus kalau seandainya di soal CBT kalian itu ada keterangan HB dan hematokrit, maka wajib untuk mencari plasma bocornya wajib dihitung. Terkadang itu ada aliran ya, yang mengatakan, oh kalau dia 45 ke atas tuh Bang, hematokritnya, itu udah pasti tuh plasmanya bocor. Nah, nggak boleh kayak gitu. Nah, kita kasih contoh nih misalnya. Kalaulah di soal ada pasien datang, demam, mimisan, gusi berdarah, PTQ. Dikasih tahu di soal HB-nya 15, hematokrit 48. Maka nggak boleh langsung dibilang, oh ini demam berdarah denggi Bang. Kenapa? Karena di atas 45, plasmanya bocor. Itu salah kayak gitu teman-teman. Maka hitung dulu, hematokrit normal itu berapa sih? Hematokrit normal itu 3 kali HB rumusnya. Berarti untuk orang dengan HB 15, maka hematokrit normalnya 3 dikali dengan 15, dapat 45. Ini step yang pertama, dapat 45. Jadi ini hematokrit normal untuk orang HB 15. Lalu setelah itu hitung, kan yang dikatakan plasma bocor itu kalau ada kenaikan minimal 20%. Berarti hitunglah kenaikan 20%-nya.
Gimana cara menghitung kenaikannya? Ya tinggal dikalikan aja 20% kali 45. Dapatnya 9. Baru diapain Bang? Jumlahin. 45 tambah 9. Dapatnya hasil 54. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau orang HB-nya 15, baru dikatakan plasmanya bocor kalau hematokritnya 54. Nah, dari soal kita dikasih tahu kan hematokritnya 48. Artinya plasmanya belum bocor. Maka kalau plasmanya belum bocor, walaupun tadi ada mimisan, ada PTQ, diagnosanya tetap dengue fever ya, bukan demam berdarah dengue karena tidak ada terbukti kebocoran plasma. Gitu. Oke, ada lagi mungkin? Aman ya? Oke, kalau gitu sekarang kita bahas tentang malaria, teman-teman. Jadi, malaria ini penyebabnya adalah si Plasmodium. Plasmodiumnya yang sering nanti ada 4 ya. Ada Plasmodium yang falciparum, ada Vivax ovale, dan ada malariae. Ini yang 4 yang paling sering. Walaupun sebenarnya ada Plasmodium yang lain, tapi yang paling sering yang 4 ini. Dan vektornya adalah nyamuk, nyamuknya nyamuk Anopheles, di mana nyamuk Anopheles itu teman-teman sering punya tempat khusus dia untuk berkembang biak. Biasanya nanti ciri khas dari malaria itu sendiri, yaitu kalau di soal dia bilang dia bepergian ke daerah yang endemis dari malaria, karena memang di daerah itu habitat dari nyamuknya. Di mana habitat nyamuk Anopheles? Kalau dia di daerah Sumatera, itu ada di daerah Mandailing Natal. Ya, jadi kalau di soal nih pasiennya bepergian ke daerah Mandailing salah, Mandailing ya. Mandailing Natal, atau bepergian ke daerah timur ya, ke daerah Papua, atau nanti boleh juga bepergian ke daerah hutan. Atau bekerjanya sering ke hutan-hutan. Nah, ini adalah habitat daripada nyamuk Anopheles itu. Makanya kalau bepergian ke daerah ini beresiko tinggi terkena malaria. Oke, kalau seseorang terkena malaria, ada triasnya. Pasiennya bakalan demam, menggigil, dan berkeringat. Jadi kalau di soal nanti ada ketiga keluhan ini, maka nggak usah ragu lagi, itu udah pasti malaria. Apalagi ada riwayat ke tempat endemisnya ya. Oke, maka nanti teman-teman, kalau ada dijumpai malaria, kita itu harus melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya itu adalah ADT ya, apusan darah tepi. Jadi kita lakukan pemeriksaan apusan darah tepi, kita ambil darah tepinya. Oke, apusan darah tepi. Ada 2 jenis yang kita ambil, ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau yang tebal ini untuk evaluasi pengobatan, ya, untuk evaluasi pengobatan sekaligus untuk melihat keparahan penyakit. Karena kalau yang tebal kita bisa lihat ada berapa banyak sih plasmodium di dalam darahnya. Makin banyak ya berarti makin parah. Sedangkan kalau yang tipis, ini sebenarnya digunakan untuk menilai jenis dari si plasmodium, jenis plasmodiumnya ya, sehingga berperan dalam penegakan diagnosis ya, jenis plasmodiumnya. Oke. Nah, dari sediaan yang tipis, kita kan bisa nilai tuh jenis-jenis plasmodiumnya. Plasmodium yang sering itu ada 4, teman-teman. Yang pertama ada namanya Plasmodium falciparum. Dia akan menyebabkan malaria yang namanya malaria tropicana. Jadi, kalau untuk soal CBT, memang kita tidak ada opsi lain, harus menghafal baik Plasmodium maupun nama malarianya. Tapi kalau keluar di OSCE, teman-teman ada opsi. Bagi teman-teman yang merasa sulit untuk menghafal Plasmodium, itu dibenarkan menegakkan malaria berdasarkan pola demam. Ya, boleh aja pakai pola demam. Jadi kalau berdasarkan pola demamnya, untuk falciparum itu malarianya namanya malaria tropicana. Kenapa? Karena demamnya nggak jelas. Kapan demam? Suka-suka hati dia aja. Hari ini mau demam ya demam, besok nggak demam ya nggak demam. Nggak tentu. Ciri khas yang berikutnya, kalau dia yang falciparum,
eritrosit yang terinfeksi dengan eritrosit yang sehat itu sama ukurannya. Jadi tidak ada pembesaran eritrosit dari yang terinfeksi. Nah, contoh nih ya. Nih, kalau ada eritrosit yang terinfeksi nih, misalkan ini di dalamnya ada sesuatu ya, itu berarti eritrosit yang terinfeksi. Kalau dibandingkan dengan eritrosit yang sehat, sama aja ukurannya, nggak ada bedanya. Maka tidak ada pembesaran. Terus kita lihat yuk, kalau dia yang malaria falciparum, maka apa yang bisa kita jumpai pada bagian dalam eritrositnya yang menunjukkan dia terinfeksi malaria? Yuk, yang pertama nanti bisa dijumpai ring foam atau acol atau headphone. Mana tuh Bang ring foam? Ini teman-teman ring foam. Kayak cincin tunangan dari Ayang ya kan? Nah, jadi si Ayang melamar, nah ada cincin tunangannya nih. Nah, ini namanya ring foam. Atau boleh juga bentuknya kayak headphone ya. Nah, kayak headphone nih. Ya kan tuh dengar lagu gitu ya. Bisa. Atau boleh juga nanti bentuknya misalnya seperti pisang, banana, atau seperti bulan sabit, atau seperti sosis, boleh juga kayak gini nih. Jadi di dalam eritrosit yang terinfeksi ada gambar seperti ini. Bisa dibilang kayak pisang, kayak sosis, kayak bulan sabit, boleh. Nah, ini ciri khas utama daripada si falciparum. Bang, kalau titiknya, Bang, dots-dotsnya ini, jujur dotsnya ini nggak bisa dengan mudah kita identifikasi. Jadi harus ahli banget. Bang, di soal dikasih tahu nggak dotsnya? Jarang, teman-teman. Lebih sering dikasih tahu isi dari si sel darah merah yang terinfeksi. Makanya ini yang Abang highlight. Abang selalu meng-highlight yang sering-sering keluar waktu ujian aja. Itu yang paling penting-penting. Makanya ini nggak terlalu Abang highlight. Ini nice to know aja. Oke. Berikutnya teman-teman ada lagi plasmodiumnya namanya Plasmodium vivax. Kalau Plasmodium vivax itu menimbulkan malaria yang namanya malaria tertiana. Dari kata tersier. Tersier itu kan artinya 3. Artinya demamnya per 3 hari sekali. Ada 2 hari dia bebas demam. Contoh, misalkan kalau orang terkena malaria tertiana, hari ini yang abang highlight warna merah dia demam. Oke. Terus besoknya dia nggak demam, lusanya dia nggak demam. Hari ketiga dia demam lagi. Gitu juga hari keempat nggak demam, hari kelima nggak demam, hari keenam demam lagi. Makanya karena demamnya kelipatan angka 3, makanya disebut malaria tertiana. Jadi ada 2 hari dia nggak demam. Ciri-cirinya kalau dia Plasmodium yang vivax atau malaria tertiana, itu eritrosit yang terinfeksi akan membesar dibandingkan dengan eritrosit yang sehat. Dan kalau dilihat apa gambaran eritrosit yang terinfeksi, di dalamnya sama-sama bisa ada ring foam. Sama-sama ada cincin dari Ayang sama. Cuma bedakannya lihat aja yang terinfeksi lebih gede atau tidak. Ya, nah jadi sama-sama bisa ada cincin nih. Nah, sama-sama ada cincin mungkin ya. Sama bentuk cincinnya pun nggak masalah. Tinggal lihat. Oh, eritrosit yang terinfeksi segini, Bang. Eritrosit yang sehat yang nggak ada apa-apa di dalamnya cuma segini. Oke, eritrositnya membesar, di dalamnya ada ring foam, berarti itu yang vivax. Kalau dia ada ring foam, tapi ukuran eritrosit yang terinfeksi sama dengan yang sehat, falciparum. Nah, sesimpel itu aja ya. Atau boleh juga amoeboid. Amoeboid itu bentuknya agak mirip kayak segi 4 ya. Ya, kayak chips lah, kayak chips. Nah, nih ya. Ini amoeboid. Mirip kayak chips, kayak ini ya kalau kita makan Citato atau apa itu ya, atau Lay's. Nah, ini kayak chips nih amoeboid. Itu boleh. Jadi teman-teman boleh kalau hafal plasmodiumnya ya kita tegakkan dari plasmodiumnya. Tapi kalau nggak hafal plasmodiumnya, misalnya nih untuk ujian OSCE, kalau CBT kan harus hafal. Maka ya teman-teman boleh sebut aja itu malaria tertiana. Karena dari anamnesis tahu nih demamnya per 3 hari sekali. Oke, ada lagi namanya malaria ovale. Oke, malaria ovale itu juga kalau dari pola demamnya sama, namanya malaria tertiana. Artinya dia demamnya per 3 hari sekali ya, ikut seperti ini pola demamnya teman-teman. Jadi demamnya per 3 hari sekali. Kalau hari ini demam, ada 2 hari dia bebas demam. Kenapa namanya ovale?
Karena eritrosit yang terinfeksi bentuknya berubah jadi bentuk oval. Normalnya eritrosit bentuknya bulat. Tapi begitu terinfeksi Plasmodium ovale, bentuknya berubah jadi oval. Bentuk oval itu bentuknya seperti komet, makanya namanya comet shape. Nih teman-teman lihat nih. Eritrosit normal bentuknya bulat. Kita udah bahas topik home ya kan? Nah, kayak mana eritrosit normal bentuknya bulat. Nah, begitu terinfeksi berubah dia jadi bentuk oval. Bentuknya seperti komet. Komet itu kan kayak gini ya. Nah, ini kita bisa lihat ada sesuatu di dalamnya. Ini menunjukkan ada eritrosit yang terinfeksi. Makanya namanya oval. Karena berubah eritrositnya jadi bentuk oval atau bentuk komet. Comet shape. Gitu ya. Nah, jadi gampang banget bedakan vivax dan ovale. Eritrositnya masih bentuk normal nggak sih? Atau udah bentuknya jadi oval? Oke. Baru yang terakhir ada namanya Plasmodium malariae, menyebabkan malaria kuartana. Malaria kuartana ini berarti kuarta. Kuarta itu artinya quarter 4. Ya, artinya dia kelipatan 4 hari. Jadi misalkan hari ini dia demam, ya, maka besok gitu ya, hari ke-1-nya, hari besok, lusanya lagi tuh dia nggak demam teman-teman. Baru setelah itu dia demam lagi, baru tidak demam lagi ya. Nah, jadi selalu kelipatan angka 4 ini demamnya. Ada 3 hari dia bebas dari demam. Maka itu ciri khas dari malaria kuartana. Quarter 4, kelipatan 4 demam. Dan di sini eritrositnya tidak membesar. Jadi untuk yang falciparum dengan malariae sama-sama. Eritrosit yang terinfeksi dengan eritrosit yang sehat sama aja ukurannya, nggak ada bedanya. Dan ciri khasnya nanti kalau kita lihat pada eritrosit yang terinfeksi, di dalamnya ada berbentuk segi 4. Ya, sering dibilang namanya rektangular atau band form atau basket ya. Rektangular itu artinya segi 4, band itu artinya pita, basket itu artinya keranjang ya. Nah, ini sama-sama berbentuk seperti segi 4. Atau boleh juga dijumpai adanya skizon atau bentuk roset. Roset itu dari kata rose. Rose itu artinya bunga mawar. Makanya ini karena bentuknya seperti bunga mawar. Jadi di dalam eritrosit yang terinfeksi ada bunga mawarnya. Nah, ini yang mantap-mantap ya. Udah kayak mau melamar perempuan ya kan. Ada cincin lah, ada bunga mawarnya lah gitu ya. Nah, ini dia. Oke, nih jadi namanya roset. Rose, bunga mawar. Oke. Boleh juga Bang, kalau saya mau hafal sampai titik-titiknya, boleh nggak Bang? Ya boleh-boleh aja. Ini ada smart way-nya kalau kalian ingin ngapal titik-titiknya, yaitu adalah paling mantap pas sakit obatnya janda muda seksi. Maksudnya gimana tuh Bang? Jadi kalau falciparum mantap, M, Maurer dots. Kalau Vivax, S, Schaffner dot. Kalau ovale, J, James dot. Kalau malariae, Z, Zeeman dots. Kalau mau dihafal dotsnya silakan. Bang, kalau mau hafal nama Plasmodium sekaligus pola demamnya boleh ya. Vatro Vitermaku boleh. Ini kayak mantra ya kan. Jadi kalau falciparum tipe demamnya tropicana nggak tentu. Ya kan kayak iklim tropis teman-teman. Iklim tropis kan kadang nggak tentu ya. Kadang hujan, ya kan? Tiba-tiba panas, ya nggak tentu. Baru Viter. Ya, kalau Vivax itu tertiana. Baru Maku, kalau malariae kuartan. Ya, ini kalau mau menghafal. Tapi kalau hafal dari ini aja pun nggak usah hafal mantra-mantra tadi juga ada bisa ya. Oke, itu kalau kita bahas dari si Plasmodium ya. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk terapinya. Kalau terapi dari malaria, kita harus tahu dulu apakah malarianya itu cuma malaria biasa doang, yang gejalanya hanya demam menggigil berkeringat, atau jangan-jangan malarianya bisa muncul komplikasi. Apa rupanya komplikasi yang bisa muncul dari malaria, Bang? Ini teman-teman. Sering kita singkat smart way-nya pakai gas H2. Nah, pakai gas H2 ya. Apa itu pakai gas H2? Pakai gas H2 itu yang pertama teman-teman ada penurunan kesadaran. Yang kedua ada nanti dia kejang.
ya, atau ada asidosis, sorry, P-nya itu penurunan kesadaran, A-nya itu ada asidosis, K-nya itu kejang, E-nya itu ada edem paru, G-nya itu adalah gagal ginjal akut, A-nya asites, S-nya itu shock. Baru H2-nya itu adalah hipoglikemia dan hemoglobinuria. Jadi kencingnya seperti warna hitam. Nah, ini kalau ada selain demam menggigil berkeringat, ada salah satu di antara ini, maka kita sebut itu malarianya punya komplikasi. Atau ada juga terkadang teman-teman itu pakai nama lain. Contoh, kalau sampai pasiennya penurunan kesadaran dan kejang, inilah kadang yang dikenal dengan namanya malaria serebral. Mungkin pernah baca teman-teman ya. Komplikasi malaria ada malaria serebral. Oke, itu yang ini teman-teman, yang bisa kejang, bisa penkes. Atau kalau yang sampai shock, sampai dia kondisi shock, ini yang kadang dikenal dengan namanya malaria algid. Mungkin pernah baca, ada malaria algid. Atau kalau yang kencingnya sampai hitam, mungkin pernah baca namanya black water fever. Ya, nah ini nama-nama lainnya aja nih. Black water fever. Nah, ini boleh sama aja ya. Ini komplikasinya. Oke, jadi kalau ada muncul salah satu dari pakai gas H2, maka terapi obatnya ya pakai terapi yang komplikasi lah teman-teman. Di sini sudah pasti pakai injeksi-injeksian, ya kan? Nggak mungkin lagi lah pakai oral-oralan. Orang dia udah muncul komplikasi. Bisa pakai artesunat, bisa pakai artemeter. Biar gampang, ingat aja smart way-nya, ya kan? Setelah disunat, dimeterin, ya kan? Nah, disunat, habis disunat, dimeterin. Biar diukur panjangnya, ya kan? Berapa sih perubahan sebelum dan sesudah disunat, ya? Disunat, baru dimeterin. Obatnya injeksi semua, nggak mungkin lagi oral, karena udah komplikasi, udah sampai shock. Gimana ceritanya orang shock, orang kejang dikasih obat oral, kan nggak mungkin ya. Oke. Tapi kalau ternyata malarianya cuma malaria biasa doang, nggak ada komplikasinya, cuma demam, menggigil, berkeringat, maka pakailah obat-obatan non-komplikasi. Yang pertama ada namanya obat DHP. Oke, ini punya banyak nama lain. Boleh disebut DHP. Boleh kadang disebut dengan ACT. Boleh kadang disebut dengan amodiaquin. Amodiaquin plus artesunat atau amo plus asu gitu ya. Memang betul teman-teman, artesunat itu singkatannya asu gitu ya. Karena sering nih emang kadang di modulnya bukan bukan ngomong kotor ya teman-teman ya. Memang sering disingkat amo plus ini artesunat. Nah gini, boleh ini sama aja nama-nama lainnya. Ya, jadi boleh dibilang DHP, boleh dibilang ACT, boleh dibilang amodiaquin tambah artesunat. Ini sama aja nama lainnya. Oke, lihat gampang banget. Jadi kalau dia yang biasa-biasa aja, maka pertama dikasih dulu DHP. Ingat, DHP ini ada berapa sih hurufnya? Ada 3. 1, 2, 3. Maka DHP untuk malaria, apapun jenis malarianya, diberikan selama 3 hari. Gampang ya? DHP hurufnya 3, diberikan 3 hari. Baru yang kedua, obatnya yang diresepin, Primaquin. Ingat kata prima. Prima itu kan artinya kualitas nomor 1. Bang, ini berasnya beras prima, Bang. Beras premium. Berarti berasnya beras nomor 1. Bang, ini top kali, Bang. Produk prima. Berarti produk nomor 1. Makanya, berapa lama diberikan? Ada angka satu-satunya. Kalau falciparum 1 hari doang, kalau Vivax dan Ovales 14 hari. Kenapa lebih lama, Bang? Karena untuk Vivax dan Ovale itu ada fase, ya seperti kita bilang window period lah, kalau di penyakit-penyakit lainnya. Jadi masih ada penyakitnya tapi belum muncul gejalanya. Kalau dalam topik malaria ini dikenal dengan namanya hipnozoid. Jadi untuk memberantas si hipnozoidnya inilah, makanya dia diberikan lebih lama terapinya, selama 14 hari. Kalau dia yang malaria, dia nggak usah pakai Primaquin.
Nah, sebenarnya lini 1 ini aja yang perlu diingat, karena ini yang paling banyak dikeluarkan di soal-soal. Mau CBT ataupun OSC, pasti lini 1 biasanya yang ditanya. Nah, sisanya boleh juga ditambahin lini 2, ya ini tambahan aja. Ya, sama. Yang pertama boleh nanti pakai kina. Kina ini semuanya 7 hari ya. Gitu juga doksi tambah ataupun tetra boleh ya. Boleh doksisiklin, boleh tetrasiklin. Ini juga sama, semua 7 hari. Primaquin lagi-lagi ada angka satunya ya. 1, 1, 4 sama. Oke. Terus kalau ibunya ibu hamil, ACT boleh nggak sih? Boleh, teman-teman. Jadi ya udah, makanya Bang bilang, ya lini 1 juga. Jadi mau ibunya normal kah? Mau lagi hamil kah? Mau lagi menyusui lah, ya aman. Intinya lini 1 aja dihafal. Gitu. Karena ini udah bisa semua. Gitu ya teman-teman ya. Atau kalau mau yang lini 2, ibu hamil itu yang boleh kina dengan clindamycin. Ya, jadi nggak boleh pakai doksi, tetra, primaquin tuh. Doksi tetra ini nggak boleh ya pada ibu hamil tuh nggak boleh. Kalau primaquin masih boleh. Ya, nah ini yang teman-teman harus ingat. Oke, terus sering juga kadang ditanya mengenai profilaksis. Jadi profilaksis ini kalau seseorang itu mendatangi daerah endemis ya, kita nggak tahu namanya tugas, atau mungkin pengabdian, atau mungkin dilempar isipnya ke daerah sana, gitu kan? Kita nggak bisa tahu ya, isipnya sekarang lemparan ke Menkes, dikirimkan ke daerah yang memang kita tahu endemis malaria. Maka kita perlu melindungi diri kita dengan terapi profilaksis ya untuk mencegah jangan sampai terkena. Profilaksis itu teman-teman, ini memang malaria ini paling cocok banget nih ya. Dosis obatnya sudah sesuai dengan urutan first line sampai third line-nya. Jadi teman-teman, di Indonesia itu udah banyak banget daerah yang sebenarnya resisten dari kloroquine. Ya, tapi itu masih dijadikan first line juga ya. Jadi ya paling pertama first line-nya itu ya yang ini teman-teman ya. Jadi untuk daerah-daerah, sorry, maaf. Di Indonesia tuh udah banyak daerah yang resisten kloroquine. Makanya yang first line pertama itu adalah si doxycycline. Ya, doxycycline dulu. Makanya dia dosisnya yang pertama 100. Jadi ini first line-nya dulu teman-teman. Second line-nya itu adalah si mefloquine. Nah, makanya dia 2. Barulah third line-nya itu adalah kloroquine. Makanya dosisnya 3. Karena tadi ya, di Indonesia itu udah banyak banget daerah yang sudah resisten dengan kloroquine. Oke, kita lihat yang pertama dulu deh. Sesuai urutan first line, second line, sama third line. First line-nya dulu. Si doxycycline. Doxycycline awalannya huruf D. Ingat aja, D untuk doxycycline dan D untuk day. Day itu bahasa Inggris untuk hari. Makanya pemberian doxycycline itu per hari diberikan. Ya kan? Nah, jadi diminum 2 hari sebelum berangkat ke daerah endemis, setiap hari selama di daerah endemis, dan 4 minggu sesudah pulang dari daerah endemis. Ini diminum rutin. Oke. Baru second line-nya, mefloquine. Ingat aja awalannya huruf M. M. M untuk mefloquine dan M untuk minggu. Makanya minumnya per minggu. Jadi 2 minggu sebelum diminum, selama berada di sana setiap minggunya diminum, 4 minggu sesudah pulang setiap hari minggunya diminum. Itu mefloquine. Baru kalau kloroquine ngikut yang mefloquine juga minggu ya. Nah, kalau ini 1 minggu sebelum, selama di sana, dan 4 minggu sesudah. Oke, ini kalau kita bahas tentang malaria. Sampai di sini teman-teman, ada yang mau didiskusiin kira-kira? Aman? Oke, kalau aman, yuk coba kita bahas soalnya. Oke, yuk. Misalkan nih, teman-teman, ada pasien dikasih tahu, nih, dia demam 3 hari ya, kemudian ada mual, ada rasa nyeri seluruh sendi, dikasih tahu HB-nya 12, kemudian hematokritnya 40, uji torniketnya positif,
PTQ-nya ada di kedua tangan. Boleh nggak untuk kasus ini langsung kita tegakkan dia DHF derajat 2? Kenapa? Sorry, DHF derajat 1 karena torniketnya positif. Ada perdarahan, pasti DHF nih. Boleh, teman-teman? Ada yang tahu? Boleh nggak? Nggak boleh ya, teman-teman. Nggak boleh, iya benar. Oke, sorry ya teman-teman ya. Nah, benar tadi kata teman ya, nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau di soal, nah jangan oh bang karena ada PTQ, ada torniket tes, oh langsunglah itu berarti DHF derajat 1 bang, karena ada perdarahannya. Nggak bisa. Karena baik dengue fever ataupun DHF, itu dia teman-teman sama-sama bisa ada perdarahan. Maka membedakannya harus dari plasma bocor. Berhubung di soal ada info tentang HB, dan ada info juga tentang hematokrit, maka artinya wajib kita hitung. Ya, tadi hematokrit normal untuk orang HB12 berapa? 3 kali 12. Dapatlah 36. Baru teman-teman hitunglah kenaikan 20%-nya. Gimana? Tinggal dikalikan aja. 20% kali 36. Maka teman-teman dapat nanti ini 7,2. Baru teman-teman tinggal tambahin aja 36 tambah 7,2. Maka teman-teman dapat 43,2. Kesimpulannya, kalau hematokritnya 43,2 atau lebih, baru plasmanya bocor. Barulah dia DHF. Berarti kalau gitu, kasus kita ini apa diagnosanya teman-teman? Dikasih tahu hematokritnya 40. Berarti kasus kita diagnosanya adalah sih, ada yang tahu? Berarti diagnosanya adalah si dengue fever ya, karena tidak terbukti plasmanya bocor karena masih 40. Gitu ya, Bang. Harus dihitung-hitung kayak gini ya, Bang. Iya, teman-teman. Tapi biasanya nanti angkanya agak lebih cantik sih ya. Nah, jadi bagi kalian yang agak sulit matematikanya, Bang susah nih Bang menghafal matematikanya. Ya cobalah pelan-pelan teman-teman ya. Dilatih-latih pelan-pelan aja. Karena emang harus dihitung. Kecuali soalnya baik. Ada tanda plasma bocor yang lain. Tadi ya ada edem, boleh juga. Kalau ada edem doang Bang, nggak usah dihitung-hitung. Boleh nggak Bang? Boleh. Atau kalau shock Bang, sampai penkes, hipotensi Bang, nggak usah saya hitung-hitung lagi, boleh Bang? Boleh. Itu kalau soalnya baik ya. Tapi kayak di sini kan masih stabil vital sign-nya. Berarti harus kita hitung. Gitu ya. Oke, yuk lanjut ke yang berikutnya nih teman-teman. Nah, ada seorang anak perempuan 9 tahun, ada demam tinggi, sejak 4 hari yang lalu ada mual pusing. Kemudian rampeli tesnya positif, lab darahnya HB13, hematokrit 47. Oke.
Kemudian, apakah ada tanda-tanda bocor yang lain? Nggak ada, itu aja ya. Berarti kesimpulannya ini juga harus kita hitung-hitung ya, teman-teman ya. Yuk, kita hitung yuk. Untuk HB, untuk hematokrit orang dengan HB 13, berarti 3 dikali dengan 13. Maka dapatlah 39. 39. Berarti kita hitunglah kenaikan 20%-nya. 20% dari 39 itu kita dapat di 7,8. Maka kalau teman-teman tambahin 39 tambah 7,8 itu teman-teman dapat 46,8. Nah, kesimpulannya kalau hematokritnya 46,8 atau lebih, baru plasmanya bocor. Berarti soal kita ini plasmanya bocor atau enggak, teman-teman? Hematokritnya 47. Bocor nggak plasmanya kalau kayak gini? Bocor. Berarti diagnosa kita apa dengan Rampelit tes yang positif? Yang mana? Iya, DHF derajat 1. Gitu dia, teman-teman. Ya, karena kebetulan nih soalnya agak jahat ya, harus dihitung-hitung, nggak dikasih tahu tanda plasma bocor yang lain. Coba ada tanda yang lain, kan enak ya. Oke, nggak apa-apa, yuk. Lanjut. Ada pasien 40 tahun. Nah, karena dibawa ke RS karena demam, sekarang udah penurunan kesadaran, udah sampai penkes, ya kan? Oke, sejak 1 jam yang lalu, riwayat bepergian ke daerah timur ya, ke daerah Sumba, ke daerah NTT. Pada pemeriksaan dijumpai GCS-nya udah 3, teman-teman. S1, V1, M1. Oke, waktu dicek pada hapusan darah, dijumpai ada headphone, ya, ada headset, ada headphone di dalam dari eritrosit yang terinfeksi. Maka diagnosanya ini teman-teman apa? Malarianya dulu, malaria apa teman-teman ini? Oke, ini adalah malaria tropicana, benar. Tapi sebenarnya lebih tepatnya lagi ini adalah malaria tropicana dengan komplikasi ya. Sudah muncul komplikasi kira-kira kalau sampai penurunan kesadaran? Malaria apa teman-teman? Lebih tepatnya lagi, malaria tropicana-nya sudah berkembang menjadi sampai penkes? Benar, malaria cerebral. Nah, gitu ya. Oke, mantep. Lanjut yang berikutnya. Wah, ini gampang nih. Ya kan? Nah, dijumpai hapusan darah tepinya comet shape. Nggak tahu, comet itu bentuk apa? Gampang tadi ya. Kenapa dibilang comet shape? Ya kan? Karena bentuknya ini ya, comet ya. Bentuk apa nih kayak gini? Malaria? Ovale, bener ya. Normalnya bulat, berubah jadi bentuk oval ya. Nah, comet itu bentuknya oval, makanya namanya ovale. Gitu. Jadi ini adalah malaria ovale. Oke. Lanjut yang berikutnya. Oke, ditanya terapi yang tepat pada pasien ini ya. Ada pasien, keluhannya mimisan 2 jam yang lalu. Oke, ada perdarahan spontan ya. Udah 2 hari yang lalu masih cocok. Karena kalau cerita denggi-denggian maksimal cuma boleh 7 hari. Ini masih di bawah 7 hari masih oke. Kesadarannya masih bagus, vital sign masih bagus. Oke, nggak ada cerita edem-edeman. Ya, oke, berarti ini harus main hitung-hitung ya kayaknya ya. Oke, em, itu aja sih sebenarnya teman-teman. Baru dikasih tahu HB-nya 9. Oke, nah nggak dikasih tahu sih hematokrit ya. Oke, pemeriksaan fisik tampak perdarahan dari lubang hidung, gusi, PTQ pada kulit. Oke, khusus kasus yang ini sebenarnya sih harusnya ya, ini kita nggak bisa bedain sih apakah dia ini adalah demam denggi atau demam berdarah denggi. Tapi ya, ini nggak bisa ditegakkan karena tadi tidak ada tanda plasma bocor. Tapi kalau melihat dari trombositnya yang drop banget, ini turun ya, maka kemungkinan besar ini adalah si demam berdarah denggi ya. Nah, jadi kalau ini demam berdarah denggi dengan dia yang ada perdarahan spontannya, berarti kemungkinan diagnosanya adalah suspek apa, teman-teman? Kita masih pakai suspek aja ya. Suspek DHF yang berapa?
Dengan iya, suspek DHF grade 2. Kenapa Bang buat suspek? Ya karena nggak tegak diagnosanya. Gimana Bang? Vital sign-nya masih stabil, edemnya nggak ada, HB dikasih tahu. Ini agak lucu nih soalnya kan. Dikasih tahu darah lengkap, masa darah lengkap ada HB, hematokrit nggak ada keluar ya. Oke lah, nggak apa-apa. Ya, jadi ini suspek DHF derajat 2. Kalau suspek DHF derajat 2, berarti terapinya kira-kira yang mana, teman-teman? Kalau suspek DHF derajat 2. Ya, ini kita bisa berikan yang ya cairan ya 7 cc per kilogram berat badan per jam. Oke, mantap. Lanjut. Yang berikutnya, ada laki-laki 32 tahun ya, dibawa ke puskesmas ya, demam sejak 2 minggu yang lalu. Nggak mungkin malah DHF, ya kan? Denggi-denggian nggak mungkin, udah 2 minggu. Oke, demam ada menggigil berkeringat. Oke, udah jelas malaria. Ada triasnya. Demam menggigil berkeringat ya. Ada wisata ke daerah Raja Ampat. Oke, ke daerah timur ya. Berarti fix nih. Malaria. Dijumpai katanya ada ring foam, ada cincin dari ayam. Tapi ada pembesaran dari eritrosit yang terinfeksi. Oke, malarianya malaria apa dulu nih? Ring foam. Ring foam ada dua ya. Bisa falciparum, bisa malariae. Kalau yang eritrositnya sorry kok malariae. Bisa falciparum, bisa vivax. Yang mana teman-teman yang eritrositnya membesar? Iya, ini adalah malaria vivax. Gitu. Berarti kalau vivax masuk ke yang mana nih terapinya? Iya, dia harus DHP, hurufnya ada 3 hari ya. Terus Primaquine 1,4 karena ada stadium hipnozoidnya. Benar. Oke, ya. Sampai di sini ada yang teman-teman ingin diskusiin? Nggak ada? Kalau gitu sekarang kita bahas penyakit yang berikutnya yaitu adalah leptospirosis. Jadi leptospirosis ini penyebabnya adalah si leptospira, teman-teman. Jadi ini biasanya vektornya melalui tikus, lebih tepatnya lagi melalui urin tikusnya. Makanya ini sering terjadi faktor resikonya kalau membersih selokan, atau riwayat kebanjiran, atau yang bekerja di pertanian, karena beresiko terpapar dengan urin tikusnya. Leptospirosis ini punya gejala khas, yaitu dia demam plus ada nyeri pada betis. Gastrocnemius itu di betis, ya teman-teman ya. Jadi kalau dia ada demam, terus ada nyeri pada betisnya, oke, nggak usah ragu lagi ya. Itu pasti leptospirosis. Cuma yang perlu diingat bahwa leptospirosis itu ada dua. Ini yang perlu diingat. Ada yang pertama namanya leptospirosis yang ringan. Kalau leptospirosis yang ringan, kita sebutnya leptospirosis doang aja. Ada yang kedua, namanya leptospirosis berat, atau kadang boleh dikenal dengan Wells disease. Nah, ini ya. Bedainnya gimana, Bang? Ringan dan berat? Gampang banget. Dua-dua ini sama-sama ada demam, sama-sama ada nyeri betisnya. Membedakannya kalau yang ringan itu nggak ada kuningnya, nggak ada ikteriknya. Tapi kalau yang berat atau si Wells itu ada kuningnya. Maka kalau dia yang ringan, obatnya pakai apa? Gampang, smart way-nya ingat aja ya. Smart way-nya doa. Doa. Ya, jadi do dulu doksisiklin baru A, ampicillin atau amoxicillin. Itu kalau yang ringan. Terus kalau yang berat, apa Bang smart way-nya? Peci. Nah, peci ya. Peci. Penisilin dulu baru C. Ceftriaxone atau Cefixime. Semua obatnya selama 7 hari. Maka sering digabung nih smart way-nya. Ingat aja, kalau ada lepto, obatnya adalah doa, berdoalah pakai peci. Nah, pakai peci selama 7 hari. Nah, ini biar dikabulkan nih doanya ya kan. Nah, lulus CBT OSCE dengan nilai yang sangat memuaskan. Nah, ini jadi doa pakai peci selama 7 hari. Ya. Nah, ini dia klasifikasinya. Terus kita lihat pemeriksaan penunjangnya, teman-teman. Ya. Kalau untuk pemeriksaan penunjangnya, yang pertama untuk menemukan si leptospiranya ada dua, ya. Boleh pakai mikroskop lapangan pandang gelap. Nanti kita bisa jumpai si kuman spiral yang bercahaya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ini cantik ya gambarnya ya. Kita bisa lihat nih. Oke.
Atau yang kedua, untuk membuktikan adanya si leptospiranya itu boleh juga dengan MAT, Microscopic Agglutination Test. Nah, jadi dua ini untuk membuktikan adanya si leptospiranya ya. Oke, pemeriksaan lain yang boleh juga ada kultur darah bisa, ada darah rutin, SGOT, SGPT, ya itu boleh juga. Tapi biasanya umumnya sih yang dua ini yang sering ditanya ya. Bisa MAT, bisa dark field microscope atau mikroskop lapangan pandang gelap. Maksudnya mikroskop lapangan pandang gelap itu cahaya mikroskopnya dikurangi, teman-teman ya. Oke. Terus sama kayak tadi, ada profilaksisnya juga. Mana tahu nih, tiba-tiba kan kebanjiran kita nggak ada yang tahu ya. Wah, kebanjiran bang, takut pula nanti kena lepto. Gimana profilaksisnya? Minum doxycycline, 200 mg per minggu. Nah, satu butir aja ya per minggu. Itu untuk profilaksisnya. Oke, itu kalau kita bahas leptospirosis. Baru yang terakhir nih untuk demam-demaman ya, yaitu adalah si demam tifoid. Kalau demam tifoid, ini penyebabnya ada dua sebenarnya ya, yaitu adalah Salmonella typhi dengan Salmonella paratyphi. Ya, jadi ada dua, Salmonella typhi, satu lagi Salmonella paratyphi. Nah, ini penyebab daripada si demam tifoid. Penularannya melalui orofekal, simpelnya tidak jaga hygiene, ya kan? Jadi masuknya dari mulut nih. Kumannya ini ya, bakterinya masuk dari mulut. Jadi kalau tidak bersih, makanan yang masuk ke mulut atau tangannya tidak bersih atau alat makan yang nggak bersih, ya udah kena lah si tifoid tadi. Karena masuknya melalui mulut, ya kan? Ciri khasnya teman-teman, demamnya itu biasanya step ladder. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan demam step ladder? Step ladder itu artinya anak tangga. Mungkin ada yang tahu ciri khas utama daripada si demam tifoid itu demam step ladder. Oke, demam step ladder itu artinya demamnya memberat di sore ke malam hari ya. Nah, jadi makin sore ke malam hari makin tinggi demamnya. Kalau pagi dia ringan-ringan aja. Nah, itu ciri khas daripada demam step ladder. Biasanya minggu pertama itu namanya fase remiten, minggu kedua namanya fase kontinu. Ada lagi teman-teman, nanti kalau orang tifoid itu waktu kita lihat lidahnya, biasanya ada namanya tifoid tang. Seperti ini. Tifoid tang itu jadi bagian tengahnya kotor, tepinya hiperemis, terus dia tremor. Terus ada lagi bradikardi relatif, artinya walaupun suhunya naik, ya, bradikardi relatif itu walaupun suhu naik, tapi heart rate-nya nggak ikut naik. Heart rate tidak naik. Itu namanya bradikardi relatif. Normalnya kalau suhu naik, heart rate juga ikut naik. Dan yang namanya tifoid itu ada gangguan gastrointestinal. Bisa jadi orangnya konstipasi, bisa juga jadinya diare. Jadi nggak bisa dipastikan kalau tifoid itu selalu diare. Nggak harus teman-teman. Bisa juga konstipasi, bisa. Gitu. Oke. Nah, terus yang berikutnya teman-teman, yaitu masalah pemeriksaan penunjang ya. Jadi mungkin udah pada tahu juga ada bisa melakukan uji Widal, ada juga melalui uji Tubex. Biasanya yang paling sering ini ya kan. Kalau ditanya yang paling famous sekarang ya ujinya uji Tubex. Kalau uji Tubex-nya positif ya udah tifoid lah. Kalau uji Widal boleh juga. Kapan dibilang positif? Kalau titer O-nya meningkat lebih dari 1/320. Maka itu menunjukkan hasil uji Widal yang positif. Tapi yang paling sering ditanya itu adalah masalah kultur, teman-teman. Ini yang paling sering ditanya di soal-soal. Jadi kita harus buktikan adanya si Salmonella typhi dan paratyphi-nya melalui kultur. Nah, kultur ini ingat aja smart way-nya itu adalah DFU, ya kan DFU. Jadi di minggu pertama, kalau mau di minggu pertama dikultur, apa yang bisa dikultur? Darah dulu, darah ya dikultur. Kalau dia demamnya di minggu kedua, apa yang mau dikultur? Feses. Kalau dia di minggu ketiga, apa yang mau dikultur? Urin. Tapi kalau ditanya teman-teman, apa kultur yang paling baik? Yang paling baik, oke, bukan hanya yang paling baik, tapi bebas waktunya. Mau minggu berapa aja boleh. Ada yang tahu teman-teman? Kultur apa? Mungkin pernah dengar?
Yang dia yang paling baik, oke, mantep, bener banget. Kultur empedu, benar. Kultur empedu. Nah, kalau ini bebas, mau minggu 1, minggu 2, bahkan ini yang paling baik ya. Ini bisa kita jumpai si Salmonella typhi atau paratyphi. Oke. Terus kita bahas terapinya ya teman-teman ya. Kalau untuk orang dewasa, ingat aja terapinya kita sering singkat dengan Cochichev. Nah, nggak usah ribet-ribet ya. Cochichev. Apa itu Bang Cochichev? Co-nya chloramphenicol, C-nya ciprofloxacin, CEF-nya itu ceftriaxone atau cefixime. Nah, ini sudah sesuai urutan. Ingat aja Cochichev. Ya. Nah, kalau dia teman-teman untuk anak-anak sih nggak ada sih ya singkatannya ya. Biasanya chloramphenicol, ya sisanya habis itu beta-lactam lah teman-teman. Oke, terus kalau untuk terapi non-farmakonya, biasanya dihindari dulu makanan dengan tinggi serat. Jadi makanya dianjurkan konsumsi makanan yang rendah serat dulu. Kenapa, Bang? Kan bagus kalau tinggi serat. Betul, tapi ini kan sistem cernanya sedang mengalami gangguan. Makanan yang tinggi serat itu sulit untuk dicerna. Jadi kita istirahatkan dulu saluran cernanya. Makanya kalau bisa saat sakit tifoid hindari konsumsi tinggi serat. Gitu ya. Oke, selesai untuk penyakit demam-demaman. Ada yang mungkin mau ditanya? Aman ya? Kalau gitu yuk coba kita bahas soalnya. Ada laki-laki 40 tahun, demam naik turun tanpa pola yang jelas, serta ada pegal di kedua kaki. Pekerjaannya petugas kebersihan, baru membersihkan selokan. Oke, waktu dicek ternyata ada nyeri pada betisnya. Kira-kira sakit apa ini teman-teman? Diagnosanya dulu deh yang bantu abang nih. Sakit apa sih dia? Demam, ada nyeri betis. Ya, ada yang bisa bantu? Ini diagnosanya adalah leptospirosis, ya kan? Leptospirosis yang mana nih, teman-teman? Nggak ada kuningnya, ringan atau berat? Ya, leptospirosis apa nih? Yang ringan, benar. Berarti kalau leptospirosis yang ringan, oke, dah. Oh, kebetulan yang ditanya penunjang ya. Apa misalnya penunjangnya, teman-teman? Untuk menemukan si leptospira ada dua. Ini pilih salah satu nih kayaknya. Oke, cuma salah satu yang ada. Yuk, yang mana teman-teman? Untuk membuktikan ada si leptospiranya bisa pakai? Ya, yang A ya. Bisa MAT, bisa mikroskop lapangan pandang gelap. Salah satu di antara itu ya. Oke, gampang. Lanjut yang berikutnya. Ada laki-laki 32 tahun, datang, keluhannya demam, ada nyeri otot juga, pasiennya sebagai cleaning service, kemudian dijumpai ada nyeri pada kakinya, pada betisnya, sorry. Kemudian itu aja sih kuningnya nggak ada dikasih tahu. Oke, harusnya udah tahu teman-teman. Berarti ini sama seperti tadi leptoringan. Kalau leptoringan, apa terapinya? Ya, terapi yang tepat untuk leptoringan juga sama nih diagnosanya. Masih leptospirosis yang ringan. Ingat aja tadi doa, ya kan? Nah, iya doa. Berarti dulu ya, doxycycline. Doa pakai peci selama 7 hari. Kalau ringan doa, kalau berat peci masing-masing selama 7 hari. Ya, oke, gampang. Lanjut yang berikutnya, ada anak usia 16 tahun, ada demam. Demam dirasakan terus-menerus, terus ada diarenya. Pada pemphisnya suhunya memang demam. Kemudian dijumpai ada coated tongue, ada tremor. Oke, ini cerita tentang tifoid tongue ya. Lidahnya kotor, terus ada tremornya. Kemudian titer O-nya dijumpai 1/320 riwayat kebanjirannya negatif. Apa diagnosisnya? Udah jelas lah ya, udah ada widalnya 1/320 udah dikasih tahu teman-teman. Berarti ini diagnosanya adalah, ya benar, demam tifoid. Ya, oke. Next yang berikutnya. Ada pasien, ya, seorang wanita 22 tahun, ada demam 6 hari yang lalu, demam naik turun, terutama sore ke malam hari. Oke, ada step ladder, ya, dikasih tahu. Kemudian lidahnya selaput di tengah, pinggir bersih.
Oke, udah jelas lah ya ini ya. Oke, ini berarti cerita tentang tifoid. Apa gold standar pemeriksaan untuk tifoid? Yo, yang mana teman-teman gold standarnya untuk tifoid? Ya, untuk tifoid itu harusnya adalah dari kultur tadi ya. Gold standarnya itu kan harus dijumpai adanya si bakterinya. Bakterinya apa? Dijumpai dengan cara dikultur. Makanya kalau ditanya gold standarnya ya kultur, dan ini sudah sesuai ya. Kalau di minggu 1 ya kultur darah, minggu kedua feses, minggu ketiga urin, atau kalau mau bebas itu boleh kultur empedu. Oke, ini gold standar ya teman-teman ya. Sebagai pemeriksaan gold standar. Oke, nah ini dia. Yuk, ada yang mau ditanya nggak sebelum kita masuk topik HIV? Oke, aman? Oke, HIV teman-teman, itu dia adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Ada dua varian ya, ada virus HIV 1, ada virus HIV 2. Dan ini masuk ke dalam keluarga lentivirus atau retroviridae. HIV itu yang paling penting teman-teman harus ingat dulu stadium-stadiumnya. Yang pertama ada namanya stadium 1. Kalau stadium 1 itu biasanya masih asimptomatik, teman-teman. Jadi belum ada gejalanya. Dan biasanya, teman-teman, itu kalaupun ada pembesaran KGB, tapi nggak ada tanda-tanda peradangannya, limfadenopati. Kita kan udah masuk topik home ya. Nah, limfadenopati. Jadi ya udah, dia itu ada besar KGB-nya, nggak ada demam, nggak ada nyeri, tapi seluruh tubuh. Nah, itu stadium 1. Baru yang kedua, stadium 2. Kalau stadium 2 itu ciri-cirinya biasanya banyak sakit kulit. Ya, sakit kulit. Jadi, dia ada herpes zosternya lah tiba-tiba aktif, kukunya tiba-tiba berjamur gitu ya. Nah, jadi ini biasanya sakit-sakit kulit tuh biasanya stadium 2. Berat badannya turun di bawah 10%, muncul sariawan yang terus-menerus. Nah, kalau dia Stadium 3, ini biasanya teman-teman gangguannya di gastrointestinal dan paru-paru. Ya, nah jadi kalau muncul diare kronis, kemudian ada TB atau pneumonia, itu stadium 3. Dan berat badannya itu udah turun lebih dari 10%. Baru yang terakhir, stadium 4, inilah yang dikenal dengan AIDS. Jadi kalau dibilang AIDS itu udah stadium 4. Oke, ingat aja ini biasanya cirinya adalah penyakit-penyakit yang aneh, ya. Kan coba teman-teman tengok nih, namanya aneh-aneh kan, penyakitnya aneh, jarang kita dengar. Pneumocystis carinii pneumonia, jarang ya kan? Ini pneumonia karena jamur nih. Toxoplasmosis encephalitis, candidiasis esophagus, sarkoma kaposi, ini kan agak jarang-jarang namanya didengar. Jadi, kalau stadium 4 itu biasanya penyakit yang aneh-aneh, atau boleh juga kalau CD4-nya itu sudah di bawah dari 200. Nah, ini juga tanda sudah di stadium 4. Oke, nah ini jadi penyakit aneh atau CD4 di bawah 200. Jadi gampang, stadium 1 asimptomatik, stadium 2 rata-rata sakit kulit, stadium 3 sakit gastrointestinal dan paru, sakit stadium 4 penyakit nama yang aneh, yang jarang-jarang, atau CD4-nya di bawah 200. Maka itu dia si stadium 4 atau yang dikenal dengan AIDS. Nah, berikutnya pemeriksaan penunjang ya. Kalau pemeriksaan penunjang teman-teman untuk kasus HIV, nah itu ya ada beberapa. Pertama bisa rapid test, 3 metode boleh. Boleh ada ELISA, 3 metode. Ada Western blot boleh. Ada kadar CD4 atau viral load juga boleh. Tapi biasanya kalau untuk menegakkan HIV-nya teman-teman, yang sering itu yang ini. Kalau nggak rapid test 3 metode, ya ELISA 3 metode. Ini dia. Kalau CD4 dan viral load ini biasanya untuk menentukan keparahan penyakitnya, bukan untuk penegakan diagnosanya. Nah, jadi pakai yang ini. Intinya ada 3 metodenya lah ya. Boleh dibilang rapid test, atau anti-HIV, atau pemeriksaan HIV 3 metode, atau ELISA 3 metode tuh ya boleh yang mana aja silakan.
Dan nanti kalau seandainya sudah tegak diagnosa dari HIV-nya, itu terapinya harus diberikan. Ini dosis-dosisnya udah ada Abang kirimkan ya. Di sini bisa dilihat dosis-dosisnya. Oke. Teman-teman nanti sebenarnya HIV tanpa komplikasi itu SKDI-nya 4, jadi dokter umum harusnya boleh nih memberikannya. Nah, pilih 2 dari NRTI, 1 dari NNRTI. Kalau NRTI ini singkatannya adalah TELAS, teman-teman. TELAS. Tenofovir, lamivudin, dan zidovudin. TELAS. Kalau dia teman-teman untuk NNRTI, itu sering kita singkat EVAN, ya, efavirenz neviravir. Oke, efavirenz neviravir. Nah, ini terserah teman-teman ya. Sebenarnya bebas aja pilih 2 di antara ini dan 1 di antara ini. Tapi kalau ditanya, Bang, kalaulah bebas, mana tahu nanti Bang, di opsi soal CBT nggak bebas Bang. Ada dipilihkan mereka. Kira-kira pilihannya yang mana Bang? Oke. Kalau mau dipilih yang lazim itu teman-teman, first line-nya itu biasanya adalah Telava. Telava. Telava itu adalah tenofovir, lamivudin, efavirenz. Ini yang sering. Second line-nya sering juga adalah Laziva. Laziva, la-nya lamivudin, z-nya zidovudin, fa-nya efavirenz. Ini kalau mau dipilihkan. Biasanya yang lazim ini. First line-nya Telava atau Laziva. Bang, tapi saya nggak mau Telava atau Laziva. Saya mau Tezine. Boleh nggak, Bang? Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Selama memenuhi aturan ini. Oke ya. Terus teman-teman profilaksis ya, mana tahu ada terpapar beresiko ya kan. Nah, terkena jarum suntik pasiennya HIV, kita kena. Maka gimana profilaksisnya ya? Ini teman-teman, cotrimoxazole ya, konsumsi 960 mg. Tapi ya profilaksisnya ini tetap ada peluang terkena HIV-nya ya, walaupun ya kecil. Nah, terus kalau HIV dengan TB, merasa ini juga udah dibahas di topik paru ya. Kalau kita udah masuk topik respirasi, pasti teman-teman udah tahu. Ini udah dibahas juga. Bahwa kalau ada sakit HIV dan ada sakit TB, wajib obat TB-nya dulu yang masuk, baru obat HIV-nya disusul belakangan. Tapi lihat kadar CD4-nya. Kalau CD4-nya di atas 50, kasih dulu obat TB-nya selama 8 minggu, baru setelah itu ikut obat HIV-nya ditambahin. Tapi kalau CD4-nya di bawah 50, maka obat TB-nya juga tetap, tapi 2 minggu aja, baru setelah itu obat HIV-nya dimasukin. Obat TB-nya tetap lanjut sampai 6 bulan ya. Nah, jadi kasih dulu obat TB-nya 2 minggu, setelah 2 minggu obat TB-nya tetap lanjut, baru mulai ditambahkan obat HIV-nya. Kalau kalian apa rasa udah masuk topik respi kan? Ada yang ingat nggak? Kenapa nggak boleh obat HIV dulu? Nggak boleh obat HIV dulu baru obat TB. Karena khawatir terjadinya. Oke, iris, mantap, bener ya. Terjadi khawatirnya iris atau badai sitokin. Ya, kalau badai sitokin itu kan kuat-kuatan badan ya teman-teman ya. Kalau kuat ya selamat, kalau nggak kuat ya udahlah wassalam ya kan. Nah, gitu. Jadi makanya tidak boleh obat HIV dulu, baru obat TB. Harus obat TB-nya dulu. Oke, mantap. Ini ya dosis-dosisnya teman-teman. Kalau mau lihat, oke. Sampai sini ada yang mau ditanya masalah HIV? Oke, aman. Nah, sekarang kita bahas penyakit di mana pasiennya mengeluhkan gejala diare. Yang pertama, kalau pasiennya mengeluhkan diare lendir darah. Oke, kalau ada pasien BAB-nya lendir darah, ingatlah dalam pikiran kita BAS. BAS. Apa itu BAS? BAS itu adalah B-nya balantidiasis, A-nya amubiasis atau sering dikenal disentri amuba, S-nya adalah sigelosis atau disentri baciller. Kita bahas sesuai urutannya, BAS dulu deh. Yang pertama adalah balantidiasis. Balantidiasis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh Balantidium coli. Di mana ini adalah suatu parasit, teman-teman, yang dia itu punya 2 inti, satu gede, satu kecil. Nah, ini ya, punya 2 inti, satu inti yang gede,
Satu lagi intinya kecil, makro dan mikronukleus. Baru ada silianya di sekitar, ada rambut-rambutnya ya. Nah, ini adalah yang pertama nih. Nah, nanti tahunya ada parasitnya ini ya teman-teman dari feses rutin. Jadi dari feses rutinnya diperiksa, oke, dijumpai ada parasitnya. Maka obatnya teman-teman bisa tetrasiklin dulu kalau si balantidiasis. Second line-nya baru pakai metronidazole. Oke. Terus yang kedua amubiasis. Ini penyakit yang disebabkan oleh yang namanya Entamuba histolytica. Oke, ini penyebab penyakit dari yang namanya penyakit disentri amuba. Nama penyakitnya boleh disebut disentri amuba, boleh disebut dengan amubiasis juga boleh. Ini sama aja ya, nama lainnya saja. Ciri khasnya biasanya di sini ada diare lendir darah, tapi dia lebih ringan, teman-teman. Frekuensi diarenya biasanya di bawah 10 kali dalam satu hari. Baunya, ya bau busuk. Nyerinya nggak terlalu nyeri. Maka kalau untuk si disentri amuba, obatnya kasihlah meme. Ya, kayak nama orang Cina ya kan, meme. Kalau dewasa metronidazole 3 kali 500 mg, kalau anak metronidazole juga 30 mg per kilogram berat badan. Komplikasinya yang sering, ya biasanya bisa muncul abses hepa. Gimana, Bang, bentuk daripada Entamuba histolytica itu? Oke, ada 3 jenis. Pertama, Entamuba histolytica itu bisa aja berbentuk kista bulat berinti 4, boleh. Ini menunjukkan si Entamuba histolytica, boleh. Atau boleh juga ada amuba yang memakan eritrosit atau ingested RBC. Ini juga boleh. Atau boleh juga ada pecahan eosinofil atau Charcot Leyden. Ini semua menunjukkan si Entamuba histolytica. Jadi salah satu di antara ini ya. Oke. Terus yang berikutnya teman-teman, itu adalah sigelosis ya. Penyebabnya adalah Shigella dysenteriae. Oke, Shigella dysenteriae. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, sorry teman-teman ya. Nah, berikutnya ada sigelosis. Itu penyebabnya adalah bakteri. Namanya adalah Shigella dysenteriae. Nah, bakterinya ini teman-teman, kalau Shigella dysenteriae ini menyebabkan penyakit yang disebut juga dengan dysentery baciller. Jadi kalau tadi ada dysentery amuba, ada juga dysentery baciller. Jadi boleh disebut nama penyakitnya adalah Shigellosis, boleh disebut bakterinya nama penyakitnya dysentery baciller. Di sini penyakitnya lebih parah. Jadi diarenya sampai lebih dari 10 kali, dehidrasinya sampai lebih berat, nyerinya juga ada. Tenesmus tuh nyeri setelah BAB ya, nyeri perutnya juga ada. Dan BAB-nya di sini bau amis biasanya. Untuk Shigella dysenteriae itu bentuknya seperti ini teman-teman. Ini bakteri Shigella dysentery. Maka karena warnanya warna merah, maka teman-teman tahu bahwa ini adalah basil gram negatif. Ingat ya, kalau warna ungu itu kan gram positif ya. Kalau dia warna merah itu adalah gram negatif. Jadi Shigella dysentery itu adalah basil gram negatif. Oke. Terus kalau ditanya teman-teman untuk pemeriksaannya sama seperti tadi, bisa feses rutin, kita jumpai Shigella atau dilakukan kultur feses. Nah, untuk obatnya kalau dewasa itu kita kasih ciprofloxacin dulu. Sedangkan kalau dia pada anak-anak
maka obatnya bisa pakai cotrimoxazole. Oke, komplikasi yang sering itu bisa aja nanti muncul sepsis. Nah, ini kalau dia diare lendir darah. Ingat aja si BAS. Berikutnya, teman-teman, kalau ada diarenya berlemak atau berminyak, ingat aja si G, giardiasis. Abang biar gampang ingatnya gini, teman-teman. G untuk giardiasis, dan G itu untuk gemuk. Ya kan? Kan orang gemuk itu banyak lemaknya, ya kan? Nah, jadi kalau banyak lemaknya, oh diarenya berlemak atau berminyak, berarti G, giardiasis. Maka penyebabnya ini namanya adalah Giardia lambdia. Ya, jadi Giardia lambdia. Gimana itu Giardia lambdia itu? Ini parasitnya berbentuk pir, teman-teman. Seperti layang-layang. Gini dia ya, bentuk pir seperti layang-layang. Nah, kayak ikan pari yang seram-seram itu, teman-teman ya. Kayak anak kutukan itu. Nah, ini. Kayak wajah setan kadang dibilang ya. Nah, ini dia. Oke. Terus, teman-teman, obatnya apa? Mirip kayak balantidium tadi, obatnya meme. Meme. Tapi berhubung dia gemuk, orang gemuk itu kan harus diet ya. Maka nanti dosisnya itu setengahnya, teman-teman. Nah, orang gemuk kan harus diet. Makanya Giardia ini kan gemuk ya. Jadi dia harus disetengahin dosisnya. Metronidazolnya kalau untuk dewasa 250, kalau untuk anak-anak 15. Jadi setengah dari dosis biasa. Oke, baru yang terakhir ada namanya diare yang seperti cucian beras atau keruh kayak cucian beras. Maka itu nama penyakitnya adalah kolera, penyebabnya adalah bakteri, bakterinya namanya bakteri Vibrio cholera. Bakteri Vibrio cholera ini kalau kejadian, ini diarenya bakalan bisa menyebabkan dehidrasi yang berat. Dehidrasi yang berat itu ya ciri-cirinya mata sangat cekung, turgor sangat lambat, dan kalau dia sangat sering diare, teman-teman bisa sampai washerwoman hand. Tangannya keriput ya. Washerwoman hand itu tangan keriput. Gitu. Oke, maka nanti kalau kita kultur fesesnya bisa kita jumpai ada Vibrio choleranya di mana kita bisa jumpai ada patogennya yang berbentuk seperti koma katanya ya. Oke, obatnya nanti kalau untuk dewasa kita pakai tetracycline dulu, gitu ya. Kalau untuk anak-anak pakainya erythromycin. Baru second line-nya pakai azitromycin. Oke, ini kalau kita bahas diare dengan berbagai gangguannya ya, bisa lendir darah, bisa ada berlemak atau seperti cucian beras. Ya, sampai sini ada yang mau didiskusiin? Kalau belum ada, yuk coba kita bahas soalnya, teman-teman. Ada seorang wanita, 37 tahun, datang ke dokter, ternyata dia di sini, teman-teman, keluhannya lemas, berat badannya turun, udah 3 bulan terakhir, ternyata dia seorang PSK, dijumpai ada oral thrush, jadi udah ada kandidiasis oral ya. Nah, terus selain ada kandidiasis oral, teman-teman, pemeriksaan HIV-nya positif, CD4-nya di bawah dari 100. Kira-kira diagnosanya HIV stadium berapa, teman-teman? Ya, CD4 kalau di bawah, nah jangan kebablasan teman-teman, ya kan? Nggak ada sampai stadium 5, ya kan? Maksimal dia sampai stadium 4, iya ya. Ingat ya, dari sini ya teman-teman ya. CD4 kalau di bawah dari 200 itu sudah stadium 4. Ingat aja stadium 4 ya. Kalau nama penyakit yang aneh atau kalau CD4-nya di bawah dari 200. Oke, mantap. Nah, yuk. Kombinasi obat ARV-nya yang paling tepat. Yuk. Ada yang tahu nggak? Yang mana teman-teman tadi? Kalau harus dipilihin, ingat tadi T-lava ya. Nah, T-lava atau Laziva. Yang mana nih kira-kira opsinya? Yang ada T-lava atau Laziva? Iya, yang B ya. Nah, jadi kalau harus milih ya T-lava ya. Oke, lanjut. Nah, ada pasien. Dia sakit
BTA-nya positif berarti sakit TB, CD4-nya 350. Oke, berarti CD4-nya di atas dari 50. Kira-kira yang mana nih teman-teman yang tepat untuk pemberian obat TB dan obat HIV-nya? Oke, maka obat HIV-nya ditambahkan setelah obat TB-nya diberikan selama 8 minggu. Kan gitu dulu kan? OAT-nya dikasih dulu 8 minggu, baru setelah itu obat HIV-nya mulai dimasukkan. Maka kalau 8 minggu itu kadang bahasa soalnya sering dibilang setelah OAT-nya ditoleransi, baru setelah itu dia dimasukkan HIV-nya. Ya, gitu. Yuk, lanjut berikutnya nih, teman-teman. Ada seorang wanita, BAB-nya cair, bau busuk, ada lendir darah. Kira-kira siapa nih, teman-teman? Ada lendir darah, bau busuk. Terus gambaran fesesnya kayak gini nih. Ada banyak memakan eritrosit ya. Ini namanya gambarannya ingested RBC nih. Ini ingested RBC. Berarti ini apa, teman-teman? Diagnosanya? Ini lihat ya, banyak kan eritrosit-eritrosit yang dia makan ya? Oke, amoebiasis. Berarti mana obatnya dong? Kalau amoebiasis. Benar. Amoebiasis obatnya iya metronidazole ya kan, meme ya kan? Meme lagi ya. Lanjut yang berikutnya. Ada seorang laki-laki 20 tahun, puskesmas, diare, udah 15 kali teman-teman. Oke, lebih dari 10 ya dalam satu hari ya. Ada lendir darahnya. Ya udah tahu lah siapa yang bisa diarenya lebih dari 10 kali dengan diarenya lendir darah ya kan? Nah, waktu diperiksa feses gambarannya kayak gini. Ada basil gram ini ya, basil gram negatif. Berarti mana nih teman-teman terapi yang sesuai nih? Oke, ada yang tahu? Obatnya harus apa teman-teman? Pakai apa obatnya? Untuk membunuh ini diagnosanya dulu deh. Bantu abang deh kalau gitu diagnosanya. Biar gampang. Apa diagnosa kita? Oke, disentri, baciller. Bener ya. Berarti obatnya pakai quinolone kan? Bang, ada dua nih bang. Ciprofloxacin ada dua. Dua-dua sama-sama bener dosisnya. Oke, maka ada loperamid, ada atapulgit. Maka teman-teman harus ingat, kalau diare akut, itu tidak dibenarkan menggunakan loperamid. Ingat ya, jadi kalau diare akut pakai atapulgit dulu. Loperamid itu nanti kalau sudah kronis baru pakai loperamid ya, jangan digunakan pada saat akut. Oke, ini yang kayak pari tadi ya teman-teman ya. Oke, ada pasien dikasih tahu diarenya berminyak, udah tahu nih, wajahnya kayak ikan pari, ikan terkutuk gitu ya, kayak wajah setan. Apa diagnosa kita teman-teman? Oke, giardiasis. G, gemuk ya kan? Maka mana nih obatnya? Ya, kalau orang gemuk harus diet ya kan? Berarti obatnya setengah dari dosis biasa. Berarti yang mana nih obatnya sesuai? Iya, yang Eko. Gampang kan? Iya, trauma ini gampang teman-teman. Cuma banyak aja ya. Kalau topik trauma ini lebih ringan apa rasa. Tapi ya memang cukup banyak yang dihafal. Lanjut. Ada laki-laki 41 tahun, BAB-nya cair katanya. Tampak sangat lemas, berarti sangat dehidrasi ya. BAB-nya bisa sampai lebih dari 15 kali. BAB-nya seperti cucian beras. Oke, harusnya udah tahu. Apa diagnosa kita? BAB seperti cucian beras. Oke, kolera. Berarti apa antibiotiknya yang tepat? Kalau untuk kolera, benar, tetrasiklik. Oke, yuk sampai sini ada yang teman-teman mungkin ingin diskusiin sebelum kita masuk ke dunia percacing-cacingan ini. Aman ya? Nah, kalau gitu sekarang kita bahas untuk cacing. Nanti kita bahas ada skistosomiasis, ada taeniasis, ada nematoda. Nanti kalau nematoda kita bahas ada it, ada san. Kita bahas dulu yang pertama skistosomiasis. Dia diawali dari huruf S, maka segala hal yang berkaitan dengan skistosomiasis itu sering juga berawalan dari huruf S. Yang pertama penyebabnya adalah si skistosoma. Skistosomanya itu teman-teman, ya kan? Menular melalui stadium yang nama stadiumnya serkaria. Jadi melalui serkaria itulah dia masuk ke tubuh manusia. Dan ini melalui vektor-vektornya siput, dan skistosomiasis itu hanya bisa terjadi kalau
orangnya itu datang ke Sulawesi. Karena memang habitat skistosomanya di Sulawesi. Lebih tepatnya lagi, ada yang tahu? Di Sulawesi mungkin pernah dengar di danau dan sungai apa? Mungkin pernah dengar? Oke, benar ya. Ada, abang lupa yang mana yang sungai, mana yang ini, mana yang danau. Kalau nggak salah, abang, danau sungai Lindu, danau Napu nggak sih? Iya kan? Iya. Kalau abang nggak salah ya, sungai Napu, danau Lindu. Atau kalau yang terbalik pasti nama sungai atau danaunya. Tapi antara ini tuh, Napu dan Lindu ya, benar. Ya, seingat abang Sungai Napu, Danau Lindu. Kalau terbalik berarti Danau Napu, Sungai Lindu. Kalau terbalik ya. Oke, nanti abang mohon maaf, nanti abang coba cross-check lagi. Tapi intinya namanya Napu dan Lindu. Karena memang habitat dari si skistosomanya di sini. Makanya untuk di dua daerah ini, daerah tempat ini udah dibuat tuh, jangan berenang. Ya, tapi karena kalau melanggar berenang ya tanggung sendiri ya, itu bisa menyebabkan skistosomiasis. Maka skistosomiasis itu teman-teman, ada tiga, ada Mansoni, ada Hematobium, ada Japonicum. Gampang kok. Yang pertama Mansoni. Ini parasitnya udah bagus banget. Mansoni, men, laki-laki. Cocok ya kan? Kita bisa jumpai ada spinanya di samping, seperti kayak penis. Nah, ya kan gampang ya. Mansoni. Tengok dari gambarnya aja. Oh iya ya. Kayak di samping dia nih, spinanya tuh. Spina itu kayak runcingnya. Kayak penis laki-laki kan di samping ya kan? Nah, maksudnya di tengah-tengah gini ya, dia agak ke bawah gini ya. Ini Mansoni. Kemudian yang berikutnya ada hematobium. Kalau hematobium, spinanya itu teman-teman ada di lateral. Di lateral, di ujung-ujung ya. Nah, di lateral nih spinanya. Nah, baru yang terakhir, ada yang Japonicum. Dia nggak punya spina kalau yang Japonicum. Nggak punya spina. Persis kayak bendera Jepang ya kan? Kayak kita lihat bendera Jepang. Kan gini bendera Jepang ya. Nah, bulat gitu aja kan bendera Jepang ya. Nah, gini ya. Set. Nah, ini bendera Jepang kan. Jadi dia bulat aja, nggak ada spinanya. Jadi gampang banget Mansoni, man. Bayangkan aja kayak ada penis laki-laki ya kan. Nah, ini dia nih. Di samping. Oke. Kalau hematobium di lateral, di ujung. Nah, kalau Mansoni atau hematobium, itu obatnya pakai praziquantel. Dosisnya 40 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari. Sedangkan kalau dia yang Japonicum, dia praziquantel tapi dosisnya lebih tinggi. Ya 60 mg per kilogram berat badan ya 3 kali 1. Ya, jadi ya ingat aja lah orang Jepang kan lebih tinggi daripada orang Indonesia biasanya ya. Nah, lebih tinggi-tinggi. Ya kan? Apanya yang lebih tinggi? Semangat kerjanya lebih tinggi, lebih besar semangat kerjanya, ya kan? Nah, jadi lebih semangat, jadi lebih tinggi dia dosisnya. Oke, untuk profil terapi alternatifnya bisa juga praziquantel ya. Intinya sih semuanya praziquantel sih obatnya ya. 10 mg per kilogram berat badan. Oke, berikutnya ada taeniasis. Taeniasis ini teman-teman karena makan daging sapi atau babi yang kurang matang. Kalau daging ayam enggak. Kalau daging ayam itu dia nanti Clostridium perfringens. Nah, itu teman-teman kalau nggak salah bahas di topik G ya, Abang, kalau nggak salah. Topik G itu ada tuh Clostridium perfringens. Itu kalau daging ayam yang kurang matang. Tapi kalau daging sapi dan daging babi itu taeniasis. Jadi ada cacing pita. Ini cacing pita ya. Oke. Nah, taenia itu ada dua. Ada namanya taenia saginata. Kalau taenia saginata ini dia ada di sapi dan ada taenia solium itu kalau dia yang ada di babi. Biar kita nggak terbalik-balik, sering kita singkat dengan bakso sasa, ya kan? Nah, Smart Way-nya nih sering kalau abang diajarin nih ingatnya bakso sasa, ya kan? Maksudnya apa nih bang? Bakso sasa. Bakso sasa itu maksudnya kalau babi itu yang solium. Kalau sa itu sapi. Kalau sapi itu adalah saginata. Nah, jadi gampang ya biar kita nggak terbalik. Ingat aja bakso sasa. Nah, teman-teman ini penularannya biasanya teman-teman karena daging yang tidak matang tadi itu mengandung si proglotit. Oke, proglotitnya itu sesuai dengan bentuk hewannya. Proglotit itu gimana, Bang? Ini, teman-teman. Jadi di dalam daging yang tidak matangnya tadi itu ada si proglotit ini. Oke, proglotitnya itu
Nanti nama lainnya boleh juga disebut dengan Cysticercus. Jadi kalau dia untuk yang babi, Cysticercusnya namanya Cysticercus cellulosa. Sedangkan kalau dia untuk yang dari sapi, Cysticercusnya namanya Cysticercus bovis. Terus nanti bentuk dari Cysticercusnya itu sesuai banget dengan nama hewannya. Contoh deh, sapi. Sapi itu kan lebih besar daripada babi, tapi dia tidak punya taring. Mana ada sapi yang bertaring? Ya kan? Maka gitu juga. Taenia saginata yang Cysticercus bovis, proglotitnya lebih gede, tapi tidak punya rostellum. Rostellum itu artinya tidak ada taring, teman-teman. Yuk kita lihat yuk. Nih, Taenia saginata. Lebih gede dia daripada yang dari babi. Tapi cacingnya kalau kita lihat, ini dia. Yang saginata. Tidak punya taring. Di sininya nggak ada taring-taringnya. Bedakan dengan yang si Cysticercus cellulosa yang dari babi. Babi itu kan kalau kita bahas babi hutan, ya. Babi hutan itu kan lebih kecil dari sapi, tapi dia punya taringnya, kan? Maka begitu juga untuk Cysticercus cellulosa. Dia lebih kecil, oke. Terus dia punya ini teman-teman, taring ya. Ini taring-taringnya atau nama lainnya rostellum. Oke. Terus kalau kita feses rutin, ciri-ciri kalau orangnya terkena taeniasis itu di feses rutinnya bisa dijumpai ada telur bulat dengan stria radier bentuknya seperti roda pedati. Kira-kira gini ya. Nah, jadi bentuknya seperti roda pedati. Nah, seperti ini. Oke, ini. Maka kalau ditanya terapinya sama, lagi-lagi seperti tadi, seperti sistosoma ya, semua terapinya pakai praziquantel. Gampang ya, skistosoma, taeniasis sama-sama semua terapinya praziquantel. Terus kalau ditanya komplikasinya, komplikasinya ini yang sering karena yang babi teman-teman. Kalau yang sapi agak jarang. Jadi kalau yang karena babi itu bisa sampai ke otak atau disebabkan neurosisticercosis. Gejalanya itu nanti bisa sampai kejang, sampai penurunan neurologis, ya, defisit neurologis. Ciri khasnya nanti ini kalau di CT scan, ini gambarannya namanya dikenal dengan multiple enhanced ring lesion. Ya, jadi kalau ada yang makan daging babi, terus dia tidak matang, nah itu bisa sampai ke otak, yang itu adalah multiple enhanced ring lesion. Nah, itu berarti sudah terjadi komplikasi namanya neurosisticercosis, ya. Nah, kalau ini obatnya tidak lagi pakai praziquantel, udah pakai albendazole, itu pun harus injeksi, namanya udah turun kesadaran ya, terus tambah steroid. Gitu ya. Oke, itu kalau kita bahas tentang taeniasis. Berikutnya sekarang kita bahas nematoda atau cacing pipih ya. Nematoda ini cacing pipih. Ada it, ada sun. Sesuai dengan namanya, it. It itu artinya, kan it itu makanan. Makanya ini masuk melalui mulut, teman-teman. Ya, masuknya melalui mulut. Karena termakan telur atau cacingnya ya, secara tidak sengaja. Ada san. Ingat aja san, sandal. Sandal, kaki. Jadi ini masuknya melalui kaki, teman-teman. Paling sering karena tidak pakai alas kaki. Yuk, kita bahas dulu yang it, yuk. Yang dia ini, teman-teman, masuknya itu secara tidak sengaja termakan. Bisa termakan cacing atau telurnya. Ya, nah ini biasanya karena kurang jaga hygiene. Mungkin habis main-main di tanah, habis berkebun, tidak cuci tangan, langsung makan. Ya, termakan bisa. Yang pertama adalah Enterobius vermicularis, atau nama lainnya adalah Oxyuris. Oxyuris vermicularis. Itu boleh ya, boleh disebut Enterobius vermicularis, boleh disebut dengan Oxyuris vermicularis. Ini punya gejala khas yaitu adalah gadumari, yaitu adalah gatal dubur pada malam hari. Jadi kalau malam hari sering gatal anusnya. Nah, itu berarti si Oxyuris atau Enterobius vermicularis. Cacingnya ini bentuknya seperti parutan kelapa, makanya kalau mau dilihat itu boleh dilakukan namanya anal swab atau Graham Scotch Adhesive Tape. Jadi kalau udah malam-malam tuh ketika udah gatal, nah coba ambil plester ya, selotip. Nah, selotip dekat anusnya baru dilepasin.
Ya, nanti bisa dijumpai ada cacingnya seperti parutan kelapa. Kalau telurnya yang ini ya, bentuknya seperti oval, asimetris. Jadi nggak sama sisi kanan dengan sisi kirinya. Atau nama lainnya plano convex. Maka kalau kita cerita tentang si Oxyuris atau Enterobius, ini adalah obatnya PMA, Pyrantel pamoat, mebendazole, baru albendazole. Ya, PMA, obat. Oke, berikutnya ada Ascaris lumbricoides. Ini adalah cacing terpanjang. Kalau nanti di soal-soal udah ukuran cacingnya dalam satuan sentimeter, dijumpai cacing ukurannya sentimeter, udah tutup mata aja itu udah pasti Ascaris. Karena cacing-cacing yang lain itu nggak sampai sentimeter ukurannya, teman-teman. Dan ini cacingnya karena panjang bisa keluar dari mana-mana aja nih. Bisa keluar nanti mungkin dari hidung, dari anus bisa keluar ya. Bahkan dia ini bisa sampai ke paru-paru, menimbulkan sindrom Lufler. Sindrom Lufler tuh sampai ke paru-paru, jadi sampai batuk-batuk dicek ternyata ada cacing di paru-paru. Nah itu Ascaris, jadi bisa kemana-mana. Ke usus dia bisa menimbulkan obstruksi karena panjang banget ya. Dan kalau di feses rutin nanti kita bisa jumpai telurnya. Biasanya telurnya ini punya 3 lapisan. Ini ya, ada 3 lapisan. Ada 1, ada 2, ada 3. Oke, obatnya kalau untuk si askariasis itu adalah AMP. Kebalikan dari si ini tadi ya, Enterobius. Kalau Enterobius PMA. Kalau ini obatnya adalah AMP, albendazole dulu, mebendazole, baru Pyrantel pamoat. Oke, baru ada T yang terakhir, Trichuris trichuria. Trichuris trichuria ini teman-teman gampang banget ingat aja 3T. Jadi yang pertama teman-teman, apa komplikasi yang paling dikhawatirkan dari Trichuris trichura? Jawabannya T, turun rektum, turun rekti. Ya. Jadi kalau ini dibiarin bisa menimbulkan turun rekti. Telurnya gimana bentuknya? Seperti tong atau seperti tempayan. Tong itu kayak gini ya. Tempayan itu artinya perahu. Nah, jadi bentuknya seperti perahu atau seperti tong. Nama diagnosanya adalah trichuriasis. Maka kalau ini obatnya adalah MA. Jadi tadi AMP untuk si oxyuris, PMA untuk si oxyuris, AMP untuk si ascaris, dan MA untuk trichuris trichur. Ya. Baru yang terakhir kita bahas yaitu cacing sisan. Kalau ini teman-teman masuknya melalui, oke, kalau ini tadi termakan ya. Tadi belum Abang tulis nih. Ini masuknya secara termakan. Nah, kalau ini masuk melalui kaki. Karena tidak pakai alas kaki. Oke, tidak pakai alas kaki. Maka yang pertama, teman-teman, ini nanti bisa beresiko menyebabkan anemia. Yang pertama ada namanya Strongyloides stercoralis. Cacingnya itu berbentuk huruf T, tapi ingat, ini namanya strong. Strong itu kan kuat ya. Maka ini satu-satunya, walaupun dia masuk melalui kulit, masuk ke usus, tapi ini tidak menimbulkan anemia. Hanya ini yang tidak menimbulkan anemia. Kenapa? Karena dia strong. Ingat aja ya, yang strong kan berarti kuat, nggak mungkin menimbulkan anemia. Oke, cacingnya itu bentuknya huruf W. Ini dia kira-kira ekornya ya. Jadi kalau ada orang nggak pakai sandal, kecacingan tapi nggak ada anemianya, berarti itu yang strong, Strongyloides stercoralis. Maka ini obatnya albendazole, mebendazole. Oke. Baru ada lagi Ankylostoma duodenale dengan Necator americanus. Nah, kalau ini teman-teman, ini udah pasti menimbulkan anemia nih. Jadi ada gejala anemianya. Dan nanti kalau kita cek dari feses rutinnya, ini biasanya kita bisa jumpai ada telur cacingnya dengan ada segmented ovum di dalamnya. Jadi di dalamnya ada kayak bulatan-bulatan lagi. Ini namanya segmented ovum. Kalau ini mereka obatnya adalah AMP. Oke, jadi ingat aja ya untuk masalah dari cacing tadi ada yang termakan, ada yang masuk melalui kaki. Kalau yang tidak menyebabkan anemia yang strong. Kalau menyebabkan anemia itu yang
Ankylostoma duodenale, dan Necator americanus. Gitu dia. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau didiskusiin kira-kira? Oke, aman ya. Nah, berikutnya kita bahas ada namanya filariasis atau sering disebut dengan penyakit kaki gajah ya. Filariasis atau sering disebut dengan penyakit kaki gajah. Maka ini vektornya adalah nyamuk, nama nyamuknya adalah nyamuk kuleks. Penularannya melalui stadium infektifnya itu larva, teman-teman. Larva yang ketiga. Dan biasanya cacing filarianya ini keluar ke daerah tepi, apa teman-teman? Daerah tepi dari kelenjar getah bening itu ada jam-jamnya, teman-teman ya. Jadi di jam 22 sampai jam 2 pagi. Jadi ini cacingnya suka di saluran getah bening, teman-teman. Dan dia baru ke daerah tepi-tepi kalau di jam-jam ini, jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Sisanya dia masuk ke dalam-dalam tuh. Jadi susah kita jumpai. Maka kalau mau cari filariasis itu di jam-jam segini. Udah pastilah ini kerjaan dekoas ya kan kalau untuk mencarinya ya kan. Karena di jam-jam segini, jam-jam rawan ini ya. Jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Oke. Maka kalau kita cerita kaki gajah, itu ada 3 penyebabnya. Ada Wucheria bancrofti, ada Brugia malai, ada Brugia timori. Bedainnya gimana? Yang pertama, kalau Wucheria bancrofti, itu bengkaknya biasanya sampai ke paha, terus dia skrotumnya itu ikut bengkak juga, dan ada kiluria. Kiluria itu buang air kecilnya warna putih kayak susu, teman-teman. BAK-nya putih susu. Itu namanya kiluria. Oke, penyebabnya adalah Wucheria bancrofti. Ingat aja teman-teman. Wucheria bancrofti. Ini kan kayak nama orang bule banget. Mana ada orang Indonesia namanya Wucheria bancrofti. Nah, anggaplah ini orang luar negeri ya, orang Eropa. Nah, orang Eropa itu kan biasanya teman-teman lebih teratur. Dan kalau kita bahas teknologi nih, teknologi. Teknologi di sana kan lebih maju daripada di sini. Makanya teknologinya nomor 1. Jadi ingat aja ya, Wucheria bancrofti, oh nama orang Eropa nih. Jadi biasanya di sana lebih teratur. Kalau kita kan di sini kan, oh, nah agak kurang teratur ya kan. Dan teknologinya kan nggak nomor 1. Di sana kan paling maju teknologinya. Maka teknologinya nomor 1. Makanya perbandingan kepala dan leher. Jadi RCC itu teman-teman, RCC itu adalah perbandingan kepala dan leher. Perbandingan kepala lehernya itu 1:1. Ingat aja ya, teknologinya nomor 1. Oke, baru yang kedua teman-teman, ada namanya Brugia malai. Kalau ini teman-teman, bengkaknya nggak sampai paha. Nah, kalau tadi Wucheria bancroft itu bisa semuanya bengkak teman-teman ya. Nah ya, jadi bengkaknya ini nggak sampai ke paha, cuma di kaki aja nih teman-teman. Cuma di daerah kaki sama daerah betis aja, paha nggak nyampe. Kalau yang tadi, kaki, betis, paha, skrotum semua ikut bengkak. Nah, kalau ini ada Brugia malai. Ingat aja Brugia malai kayak Malaysia. Malaysia itu kan udah kayak mirip-mirip kayak kita lah ya teman-teman ya. Agak kurang teratur gitu ya. Dan tapi teknologinya teman-teman lebih bagus daripada kita ya kan. Makanya teknologinya ya nomor 2 lah kira-kira. Ada lagi Brugia timori. Nah, ini orang Timor nih ya. Jadi kayak negara Timor misalnya gitu ya. Nah, itu kan juga atau Indonesia deh. Indonesia itu kan negara timur. Nah, di Indonesia itu kan biasanya lebih tidak teratur. Kalau teknologi kalau dibandingkan dengan Malaysia dan orang luar negeri ya mungkin ranking 3 lah. Nah, jadi biar gampang ingatnya gitu aja. Ya. Oke. Untuk terapinya sebenarnya sama. Jadi kalau untuk terapinya ini bakal dikasih DEC ya. Oke, DEC itu dietil karbamazin ya teman-teman ya. Nah, ini obatnya dikasih DEC kalau yang akut 6 mg per kilogram berat badan per hari dibagi menjadi 3 dosis. Ya, kalau kronik juga sama bisa DEC atau boleh diganti dengan ivermectin. Kalau profilaksis misalnya di daerah sekitarnya ada yang kena filariasis, maka biar dia mendapat profilaksis boleh juga konsumsi DEC atau ivermectinnya ya. Oke, itu dia teman-teman kalau kita bahas untuk masalah cacing-cacing. Yuk, kita coba bahas untuk penyakitnya. Ini gampang banget, dikasih tahu gambarnya teman-teman.
Ini gampang ya. Ini pasti skistosoma, ya kan? Nah, skistosoma yang kayak gini, ini mirip kayak laki. Berarti ini skistosoma Mansoni. Berarti yang mana teman-teman? Skistosoma Mansoni yang sesuai nih untuk obatnya. Ya kan? Nah, ini pas nih. Dia habis liburan ke daerah Sulawesi. Bermain-main di sawah. Oh, ini kebetulan di sawah nih. Padahal nggak di sawah, teman-teman. Ya, ini kayak menjelekkan daerah Sulawesi nih. Harus di Sungai Napu sama Danau Lindo aja ya. Nah, ini tinggal kita lihat. Ini ada spinanya di lateral ya, mirip kayak penis. Berarti ini adalah skistosomiasis yang Mansoni. Yang mana, teman-teman? Kalau ditanya terapi yang tepat untuk skistosoma, itu adalah ini kebetulan nggak ada dosisnya ya. Berarti dosis alternatifnya yang kita bisa pakai ya. Yaitu pakai bener, praziquantel. Dosis alternatifnya ya. Harusnya kan 40 miligram. 2 kali 1 ya, tapi tidak ada. Oke, yuk. Ini teman-teman. Ada seorang anak 7 tahun. Oke, diantar ibunya sakit perut. Kata ibunya ya, sakit perut 3 hari yang lalu. Ada mual, tapi tidak ada muntah. Kemudian keluarga pasien sering menyantap daging babi. Oke, kemungkinan ini taenia ya, daging babinya kurang matang. Oke, apa diagnosisnya? Oh, udah Bang, jawab pula. Apa diagnosisnya teman-teman kalau makan daging babi yang kurang matang? Oke, taeniasis yang mana? Solium atau saginata? Taeniasisnya yang mana? Solium. Oke, mantap. Lanjut yang berikutnya. Ada anak laki-laki 6 tahun dibawa ke IGD, katanya lemah, nafsu makan turun, sulit berkonsentrasi. Nah, dijumpai teman-teman ternyata anemia nih ya. Nah, anemia. Dijumpai ada telurnya transparan dinding tipis. Oke, ini mungkin dia karena nggak pakai alas kaki ya. Nah, ini kan sering main nggak pakai alas kaki, betul. Maka kira-kira nih teman-teman siapa penyebabnya? Berarti yang San tadi ya. Itsan, nggak pakai sendal dia. Nah, yang mana yang menyebabkan anemia dari yang San tadi? Oke, Necator americanus sama Ankylostoma duodenale ya. Kalau yang strong dia nggak bikin anemia, namanya strong kuat ya kan? Oke. Yuk lanjut soal berikutnya. Ada anak Ahmad 6 tahun dibawa ibunya ke puskesmas, katanya kemerahan di daerah dubur. Pasien tinggal dengan keluarganya 6 orang. Rumah pasien padat penduduk mengalami keluhan yang sama. Oke. Ya, sering gatal nih, gabumari nih maksudnya ya teman-teman ya. Oke, kalau sering gatal pada duburnya teman-teman, nih kira-kira kita bisa jumpain apa pada fesesnya? Sakitnya dulu deh, diagnosanya. Apa nih yang sering gatal-gatal pada dubur? Gadumari. Ayo, ada yang tahu? Oke, ini adalah si oxyuris, ya kan? Atau enterobius ya. Enterobius vermicularis. Oke, berarti bisa dijumpai telur pada fesesnya atau dijumpai cacing pada saat swab anus. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah alfa. Yang delta kenapa salah? Harusnya kalau swab anus itu dijumpai cacing bukan telur ya. Telurnya pada feses. Telurnya dia asimetris yang tadi ya. Oke, lanjut yuk. Nih, ada anak laki-laki datang ke puskesmas sering BAB cair dan berdarah katanya sejak 1 bulan. Terus kata ibunya kayak ada benjolan keluar dari anusnya. Ini maksudnya turun rektumnya ya. Prolaps rekti. Turun rektinya. Riwayat anaknya sering main di tanah tanpa alas kaki dan jarang cuci tangan sebelum makan. Waktu dicek ternyata pada fesesnya dijumpai telurnya gambar seperti ini. Oke, siapa penyebabnya teman-teman? Etiologinya. Ini yang dari huruf T semua nih, ya kan? Iya, trikuris trikura. Ya kan? Komplikasi yang dikhawatirkan turun rekti atau prolaps rekti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya, teman-teman? Masih aman? Oke, kalau gitu sekarang kita bahas masalah tetanus. Tetanus itu disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya adalah Clostridium tetani. Bakteri Clostridium tetani itu adalah bakteri
basil gram positif, teman-teman. Sorry. Jadi dia basil gram positif. Kalau tadi si disentri, Shigella ya, itu basil gram negatif. Kalau ini basil gram positif. Dan biasanya kalau orang terkena tetanus ada ciri khasnya. Yang pertama, dia biasanya akan mengalami kejang. Kejangnya itu opistotonus atau seperti busur panah ya. Jadi badannya akan melengkung seperti busur panah. Terus kejangnya itu juga akan membuat trismus atau rahangnya tidak bisa terbuka ya. Jadi mulutnya terkunci teman-teman karena rahangnya tidak bisa terbuka. Rahang terkunci. Dan yang terakhir risus sardonicus itu artinya wajah setan, wajahnya seram ya, karena dia terkunci. Nah, kira-kira analogi gambarnya seperti ini ya. Nah, ini opistotonus. Ini dia seperti busur panah. Ini teman-teman trismus, rahangnya tuh nggak bisa dibuka, terkunci gitu aja. Dan wajahnya ini seram ya kan, ini namanya risus sardonicus. Oke, itu kalau kita bahas tentang tetanus. Mungkin teman-teman udah tahu faktor resiko dari tetanus sendiri sih biasanya karena tercucuk jarum ataupun benda-benda ya yang dia berkarat, yang ada di tanah-tanah terkontaminasi lah kita bisa bilang ya. Oke, nah ternyata tetanus itu ada klasifikasinya kalau menurut si Albert. Jadi menurut si Albert tuh kalau untuk tetanus, yang pertama ada namanya derajat 1, di mana kalau derajat satunya itu pasiennya hanya masih kaku doang, belum ada kejangnya. Itu derajat 1. Kalau derajat 2, ciri khasnya teman-teman pasiennya itu ada kejang rangsang. Jadi dia akan mengalami kejang kalau dirangsang. Apa rangsangannya, Bang? Rangsangannya itu biasanya bisa berupa cahaya, bisa berupa suara, teman-teman. Makanya kalau orang terkena tetanus sebaiknya dirawat di ruang isolasi. Cahayanya jangan terlalu terang, suaranya jangan ribut. Karena kalau dia mendapat rangsangan, dia mudah terjadi kejang. Baru ada derajat 3. Derajat 3 itu kejang spontan. Nggak usah dirangsang dengan cahaya ataupun suara, udah kejang sendiri. Langsung dia bentuk busur panah, langsung mulutnya terkunci. Baru yang terakhir, teman-teman, derajat 4. Kalau ini sudah ada disfungsi otonom. Kalau sudah ada disfungsi otonom, berarti pasti tanda-tanda vital itu sudah terganggu. Jadi vital sign-nya udah terganggu. Kalau dicek nanti mungkin sudah hipotensi lah dia, heart rate-nya sudah bermasalah, gitu. Makanya kalau kita pemeriksaan penunjang tadi ya, pakai pewarnaan graf, nanti bisa dijumpai ada basil gram positif, boleh juga dikultur. Maka gimana merawat tetanus? Yang pertama isolasi dulu di ruangan gelap, karena tadi, kalau dia dengan cahaya atau suara itu bisa merangsang kejangnya. Untuk terapi dari tetanus sendiri harus diperhatikan apa yang ditanya di soal, karena kadang beda yang ditanya, beda jawabannya. Kalau yang ditanya di soal, terapi apa untuk menetralisir toksin? Ya, ditanya terapi untuk netralisir toksin, maka jawabannya ATS atau HTIG. Kalau ditanya terapi untuk mengeradikasi bakteri atau mengeradikasi kumannya atau membunuh kumannya, jawabannya pakai penisilin atau metronidazole. Kalau ditanya terapi untuk berantas kejang, jawabannya diazepam. Kalau ditanya terapi profilaksisnya, jawabannya pakai TT. Kalau di real life-nya gimana Bang? Ya dikasih semua teman-teman. Gitu. Ya, jadi kalau ditanya terapi, lihat dulu terapi apa yang ditanya nih. Karena semuanya bakal dikasih nih. Gitu ya. Oke, ini ada tambahan aja nih, nice to know aja. Kapan seseorang itu harus dapat TT, kapan harus dapat ATS. Intinya sih gini ya, kalau dia imunisasinya itu lengkap, maka itu perlindungannya itu selama kalau dia lukanya luka kotor, itu perlindungannya hanya selama 5 tahun. Tapi kalau lukanya luka bersih, itu perlindungannya bisa selama 10 tahun. Berarti kayak kita ini, yang udah lewat dari 10 tahun, mau bersih atau kotor lukanya, ya itu udah berarti nanti harus dapat ya TT atau HTS atau HTIG kalau lukanya kotor, dan kalau lukanya bersih ya paling nggak dapat TT saja.
Gitu. Ya, jadi kalau orangnya udah orang dewasa dari atas 10 tahun, oh lukanya bersih ya, berarti dapat TT harus. Oh, kalau lukanya kotor, berarti harus dapat TT tambah HTIG. Itu sih kesimpulannya ya, dari yang tabel-tabel ini. Ini sering ditanya nggak, Mbak? Nggak jarang sih ini, teman-teman ya. Oke, yang terakhir, rabies. Sebelum masuk ke rabies, mungkin ada yang teman-teman mau diskusiin? Masih aman? Oke. Kalau kita bahas rabies, ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Virusnya bagus nih namanya ya, nama member Blackpink, ya kan? Virus Lisa, ya kan? Ini penularannya bisa melalui anjing,